Bab 561. Krune memperhatikan bahwa meridiannya tampaknya menyerap energi ilahi dan hukum transformasi yang aneh itu. Di Tanah Suci, hal seperti itu sama sekali tidak terjadi. Saat ia lebih memperhatikannya, ia menyadari bahwa yang datang pertama adalah hukum-hukum tersebut, dan baru kemudian energi ilahi. Saya mengerti, tanpa dukungan hukum transformasi, energi ilahi tidak dapat mengubah meridian. Krune hanya perlu berpikir sejenak untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Aku memang idiot. Tentu saja, meridian akan berubah. Aku sudah memastikan sejak lama bahwa meridian teknik energi tak terhingga akan menjadi bagian dari tubuh seseorang. Tidak hanya itu, tetapi meridian tersebut bahkan dapat diturunkan seperti garis keturunan. Karena meridian tersebut adalah bagian dari tubuhku, jelas meridian tersebut akan berubah terlebih dahulu. Yah, meridian tersebut adalah satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai bagian dari tubuh dalam kasusku. Mata Krune berbinar, dan dia mengendalikan meridian elemen dan meridian kekacauan untuk menyerap lebih banyak energi ilahi. Berbeda dengan inti wisepnya, dia tidak merasakan sakit sama sekali saat meridiannya berubah. Light Spirit juga terkejut. Kecepatan Krune menyerap energi ilahi yang sangat terkonsentrasi jauh melampaui ekspektasinya. Apakah Anda menemukan cara untuk mempercepat prosesnya? Krune langsung menjawab, ya dan tidak. Kemudian dia menjelaskan teorinya kepada roh cahaya. Begitu, masuk akal. Meridian dianggap sebagai bagian dari tubuh, bukan dantian atau inti iblis. Tidak mengherankan jika kau bisa mengubahnya terlebih dahulu. Namun, fakta bahwa kau tidak merasakan sakit saat melakukannya sungguh di luar dugaanku. Apakah kau yakin meridianmu tidak akan segera rusak? Krune menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan mereka. Malahan, mereka tampak sangat antusias. Sama seperti saat pertama kali saya menggunakan petir kesengsaraan ungu untuk menciptakan meridian energi spiritual. Light Spirit cukup terkejut dengan hal itu. Baiklah kalau begitu. Aku akan meningkatkan jumlah energi ilahi agar kau bisa menyelesaikan transformasi mereka lebih cepat. Selain itu, aku cukup penasaran ingin melihat mereka akan menjadi apa. Krune mengangguk, dan dia memusatkan perhatiannya pada semua energi ilahi dan hukum transformasi. Kedua jenis meridian itu tampak seperti hiu yang mencium bau darah. Mereka menyerap energi ilahi dan hukum transformasi seperti 20 lubang hitam kecil. Aku penasaran apakah semuanya akan menjadi semacam meridian energi ilahi. Lagi pula, meridian elemen dan meridian kekacauan seharusnya melakukan dua jenis pekerjaan yang berbeda. Roh cahaya juga memiliki keraguan yang sama. Saya tidak tahu. Secara teori, mereka akan berbeda. Lagi pula, mereka dibuat dengan cara yang berbeda. Saat itulah roh cahaya mendapat sebuah ide. Tunggu. Misalkan meridian elemen dan meridian kekacauan menjadi satu hal atau semacamnya, mengapa Anda tidak mencoba menggabungkannya? Sampai sekarang, Anda harus terlebih dahulu mengubah energi spiritual dengan meridian elemen. Baru kemudian Anda dapat mengubah energi elemen menjadi energi kekacauan dengan meridian kekacauan. Tetapi jika mereka dapat terhubung, bukankah mereka dapat melakukan kedua hal tersebut secara bersamaan? Krune berpikir sejenak sebelum berkata. Tapi alam jalan ilahi dan alam dewa hanya memiliki energi ilahi. Jika aku menggabungkan 20 meridianku menjadi 10, bukankah itu akan lebih buruk? Roh cahaya terkejut. Memang, melakukan fusi seperti itu hanya akan bermanfaat di alam bawah, bukan di alam atas. Sejujurnya, kurasa kau tetap harus mencobanya. Jika meridian elemen dan kekacauan dapat digabungkan menjadi 10 meridian energi ilahi, mereka akan jauh lebih besar dan lebih kuat. Secara teori, mereka tidak akan kalah dari 20 meridian yang lebih kecil. Lagi pula, bukankah kau akan kembali ke alam bawah lagi? Krune memikirkan peluangnya. Entah mengapa, dia merasa itu layak dicoba. Baiklah, mari saya lihat apa yang bisa saya lakukan. Meridian Krune Chaos berbeda satu sama lain. Bagaimanapun, masing-masing mewakili satu bagian dari hukum surgawi di alam bawah. Yang ke-10 adalah satu-satunya pengecualian karena dibuat dengan hukum petir kesengsaraan ungu roh cahaya. Tetapi dalam hal itu, dia dapat dengan mudah menggunakan meridian elemen petir kesengsaraan ungu sebagai dasarnya. Yang mengejutkan, Krune tidak merasakan hambatan apapun saat menggabungkan meridian elemen pertama dengan meridian kekacauan. Malahan, sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk bersama sejak awal. Roh cahaya, meridian kekacauan adalah bentuk keempat dari teknik energi tak terhingga. Di masa lalu, aku mengira bentuk kelima adalah meridian energi ilahi. Tapi sekarang aku mulai berpikir bahwa mungkin, bentuk kelima adalah meridian energi ilahi. Jika tidak, fusi seharusnya tidak berjalan semudah ini. Roh cahaya kemudian memikirkan sebuah kemungkinan. Itu masuk akal. Apakah kau ingat? Murid-murid wali di jalur elemen mengatakan bahwa mereka telah mencoba menciptakan bentuk kelima selama entah berapa banyak siklus kekacauan. Namun, hanya ketika kau menunjukkan kepada mereka meridian kesengsaraan ungu barulah mereka mempertimbangkan hukum alam tinggi. Dengan demikian, hal itu memiliki hubungan langsung dengan energi ilahi dan hukum transformasi alam tinggi. Pertama-tama, siapa yang mengatakan bahwa teknik energi tak terhingga bentuk kelima ada hubungannya dengan energi ilahi?
Hanya saja kalian semua melihatnya berevolusi menjadi meridian spiritual, meridian elemen, dan meridian kekacauan sehingga kalian secara otomatis berpikir tentang sesuatu seperti meridian ilahi. Namun, meridian Anda melakukan fusi seolah-olah itu adalah hal yang paling umum di dunia. Bukankah itu membuktikan bahwa hal seperti meridian ilahi seharusnya tidak ada sejak awal? Atau lebih tepatnya, mungkin memang memungkinkan untuk menciptakan meridian ilahi terlebih dahulu, tetapi siapa bilang Anda harus mengikuti urutan yang benar? Teknik energi tak terhingga Anda adalah sesuatu yang benar-benar baru dan belum dieksplorasi, jadi tidak ada yang salah jika Anda menemukan jalan baru yang belum pernah ditemukan siapapun sebelumnya. Krune harus mengakui bahwa Light Spirit benar. Baiklah, cukup basa-basinya. Fokus pada fusi dan kemudian transformasinya. Namun, Krune kemudian memiliki ide lain. Tunggu. Sebelumnya, bukankah kau bilang para Ascender baru perlu mengubah tubuh mereka terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan mengubah dantian dan inti iblis mereka? Kalau begitu, bukankah meridianku akan dianggap sebagai tubuhku dalam arti tertentu? Jika demikian, aku yakin aku dapat menggunakan meridianku untuk menahan energi ilahi alam tinggi dan baru kemudian perlahan-lahan mengubah fondasi dan inti wisepku. Light Spirit terkejut mendengar itu. Begitu. Kalau begitu, beritahu aku jika kau sudah menyelesaikan transformasi dan penggabungan meridian elemen dan kekacauan menjadi meridian ilahi. Kita bisa menguji apakah kau mampu menggunakannya untuk melawan energi ilahi alam tinggi sendirian. Krune setuju dengan roh cahaya dan fokus pada transformasi meridiannya. Seiring waktu berlalu, Krune meminta lebih banyak energi ilahi. Tentu saja, roh cahaya memastikan untuk tidak menghilangkan perlindungan energi yang wali pasang di sekitar inti wisep Krune. Menurut apa yang dapat dilihat roh cahaya, perlindungan wali akan bertahan selama seminggu penuh. Di pihak Iem Turo, ia sangat menderita. Bahkan dengan kemampuan kristalisasi ras surgawi dan bantuan Dewa Api Iblis, itu masih jauh dari mudah. Harold melakukan yang terbaik untuk membuat Iem mencapai batas kemampuannya. Jika ia membiarkan sedikit saja energi ilahi menembus perlindungannya, Iem pasti akan pingsan. Ia tahu bahwa datang ke tempat ini berisiko dengan level Iem, tetapi ia tidak bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tiba-tiba, dia teringat tentang Krune dan Lufile. Ketika persepsinya meluas ke kedua orang itu, dia terkejut. Jumlah energi ilahi yang memasuki tubuh Wisep itu setidaknya 5 kali lebih tinggi daripada Iem Turo. Dia tidak percaya karena Krune hanyalah seorang Wisep. Bagaimana mungkin dia bisa menahan begitu banyak energi ilahi dari alam tinggi seperti itu? Lufile, apakah itu benar-benar seberkas cahaya? Bagaimana dia bisa menyerap begitu banyak energi ilahi? Biasanya, Light Spirit tidak perlu menjawab jika dia tidak mau. Tetapi dia merasa bahwa Harold tidak akan membiarkannya begitu saja jika dia mengabaikannya. Jadi dia pridumal alasan yang bagus. Bukannya kamu tidak mendengar, kan? Harold merasa bingung. Mendengar apa? Lufile kemudian melanjutkan. Apakah kau berada di dalam gua selama kau berada di alam bawah? Jelas aku sedang membicarakan teknik 1000 gumpalan yang baru, bodoh. Apalagi yang memungkinkannya melakukan apa yang dia lakukan sekarang jika bukan karena itu? Harold terkejut. Tentu saja, dia pernah mendengarnya. Teknik 1000 gumpalan yang setara dengan teknik kultivasi terbaik dari kekuatan terkuat di seluruh alam semesta. Benda itu. Tapi apa hubungannya dengan energi ilahi? Bukankah itu hanya teknik kultivasi alam rendah? Lufile mendengus setelah mendengar itu. Tahukah kau siapa yang menciptakannya? Itu adalah seorang pendaki. Lebih tepatnya, satu-satunya Wisep yang pernah mendaki, wali. Mengingat kau pernah menghabiskan waktu bersama anak dari alam semesta Dalin ini, aku yakin kau setidaknya pernah mendengar tentang dia, kan? Harold akhirnya mengerti maksud Lufile. Begitu ya. Aku memang sudah mendengar tentang situasi wali dan para Wisep. Kurasa aku memang tidak terlalu mempedulikannya. Kalau tidak, seharusnya aku memikirkan kemungkinan ini. Benar saja, Wisep itu tetap tinggal di alam bawah untuk menciptakan teknik baru yang luar biasa baik di alam bawah maupun alam atas, sungguh mengesankan. Lufile setuju dengannya. Sekarang, jangan ganggu aku lagi karena aku perlu mengurus gumpalan cahaya ini. Harold setuju dengan Lufile dan juga mengalihkan perhatiannya kembali kepada Iem. Begitu saja, 3 hari berlalu. Perlindungan wali seharusnya berlangsung selama seminggu. Namun, Krune hanya membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan penggabungan dan transformasi meridian elemen dan kekacauan miliknya menjadi 10 meridian energi ilahi. Prosesnya jauh lebih lancar daripada yang dia bayangkan, yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal baik lainnya adalah setelah meridian menyatu, setiap sifat meridian kekacauan meningkat setelah menyatu dengan meridian elemen. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap meridian kekacauan dapat meningkat sesuai dengan hukum masing-masing sifat surgawi yang telah dipahami oleh pemiliknya. Sebagai contoh, meridian kekacauan Yin dapat menyerap hukum-hukum yang berkaitan dengan Yin, seperti hukum air dan hukum kematian. Sekarang setelah menyatu dengan salah satu meridian elemen, peningkatan kemampuannya karena hukum-hukum tersebut menjadi semakin baik. Krune dapat merasakan bahwa kecepatan pemahamannya terhadap hukum-hukum tersebut, yang sudah tinggi berkat energi ilahi, menjadi semakin cepat.
Setelah proses fusi selesai, Krune mulai mengendalikan 10 meridian ilahi baru untuk melindungi inti wisepnya. Berkat ukuran inti wisepnya, hal itu bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan selama dia memperhatikan. Roh cahaya, biarkan energi ilahi masuk, aku ingin melihat apakah perlindunganku akan berhasil melawannya. Roh cahaya kemudian mengendalikan penghalang dan membiarkan sejumlah besar energi ilahi terkonsentrasi masuk. Dia juga memperhatikan dengan sangat saksama. Jika Krune menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, dia akan segera menggunakan petir kesengsaraan ungunya untuk menyingkirkan energi ilahi tersebut. Awalnya, Krune merasa cukup tertekan. Satu hal adalah teorinya. Hal lain adalah menerapkannya dalam praktik. Namun, Krune tidak menyerah. Dengan mengendalikan penyerapan dan pelepasan energi ilahi secara tepat, ia mampu mempertahankan jumlah energi ilahi yang tepat. Masalah utama sebelumnya adalah seberapa besar energi ilahi terkonsentrasi di udara. Bahkan jika Krune hanya mengambil sedikit saja, konsentrasinya sangat tinggi dan menakutkan. Hal itu menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tetapi setelah menyaringnya dengan meridian ilahinya dan pada saat yang sama menggunakan meridian tersebut untuk menangkis energi ilahi di sekitarnya, Krune akhirnya menemukan keseimbangan. Tentu saja, akan membutuhkan waktu lama sebelum Krune dapat menyelesaikan transformasi seluruh fondasi dan inti wisepnya menjadi yang setara dengan kekuatan dewa. Kita harus ingat bahwa ketika seseorang naik ke tingkatan yang lebih tinggi, mereka berada di puncak alam keilahian. Tubuh mereka akan berubah dengan kecepatan tinggi meskipun mereka tidak menginginkannya. Namun, tetap akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 jam bagi mereka untuk menyelesaikan transformasi awal ini. Namun, Krune berbeda. Masalahnya bukan hanya kultivasinya. Masalah utamanya adalah tubuhnya, adalah inti wisep dan fondasinya sekaligus. Dia harus mengubah keduanya secara bersamaan, meskipun dia tidak menginginkannya. Kita tidak boleh lupa bahwa para Ascender baru pertama-tama mengubah tubuh mereka, yang memiliki meridian. Hanya setelah itu selesai barulah mereka mulai mengubah dantian dan inti iblis mereka menjadi inti ilahi. Meskipun begitu, apalagi hanya 1 atau 2 jam, Krune mungkin akan membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menyelesaikan transformasi Wisep Core-nya menjadi Godly Wisep Core. Roh cahaya, mungkinkah transformasi dantian dan inti iblis berhubungan dengan alam kultivasi baru mereka? Light Spirit tak kuasa menahan tawa. Hahaha, pintar. Sepertinya kau sudah menyadarinya. Kau benar. Keduanya berhubungan. Lebih tepatnya, keduanya pada dasarnya sama. Transformasi dantian dan inti iblis dibagi menjadi 9 tahap, sama seperti sistem kultivasi normal. Sayangnya, saat ini tidak ada cara untuk meningkatkan kultivasi dewa Anda. Yang terbaik yang dapat Anda lakukan hanyalah mencapai tahap pertama, yang memungkinkan inti wisep Anda berinteraksi dengan energi ilahi tanpa hancur. Setelah itu, Anda tidak akan dapat bergerak sedikit pun ke tahap selanjutnya dari inti wisep ilahi. Krune tidak perlu berpikir lama untuk memahami alasannya. Begitu ya, pada dasarnya ini masalah dengan kultivasiku. Meskipun aku berada di alam tinggi, aku masih semu alam jalur ilahi tahap 7. Tanpa dukungan kultivasi alam dewa puncak, aku tidak bisa maju ke tahap selanjutnya dari transformasi inti semu ilahi. Tunggu. Kalau begitu, 9 tahapan transformasi dantian dan inti iblis tidak bisa dianggap sebagai sebuah alam, kan? Roh cahaya telah dikonfirmasi. Benar. Transformasi itu memang hanya transformasi. Pada dasarnya itu adalah transisi di mana kamu berubah dari sistem berbasis energi spiritual ke sistem berbasis energi ilahi. Setelah kamu mencapai tahap ke-9, inti wisep ilahimu akhirnya akan menyelesaikan seluruh transisi. Itu memang tidak bisa dianggap sebagai ranah kultivasi. Pada saat itu, roh cahaya sepenuhnya menghilangkan penghalang energi wali. Setelah itu, semua energi ilahi di sekitarnya menyelimuti Krune seolah-olah itu udara. Krune, tentu saja, merasakan bebannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, dia masih menahan energi ilahi itu dengan meridian ilahinya. Light Spirit mau tak mau mengangguk dalam hati. Bagus. Meskipun kau hanya mampu menahannya dengan susah payah, kau masih bisa bertahan hidup di alam jalan ilahi sendirian sekarang. Light Spirit kemudian melanjutkan percakapan sebelumnya sementara Krune mencoba beradaptasi dengan energi di sekitarnya. Nah, meskipun 9 tahapan transformasi dantian dan inti iblis tidak dapat dianggap sebagai alam, mereka tetap menyandang nama sebuah alam. Coba tebak. Jika Krune tidak sedang mengalami kesulitan saat ini, dia mungkin akan tertawa sekarang. Transformasi. Alam. Roh cahaya tertawa setelah itu. Hahaha. Luar biasa, kau sudah punya energi untuk menjawabku. Benar sekali, nama apa yang lebih cocok selain alam transformasi? Meskipun tidak bisa dianggap sebagai alam, itu memang nama yang sempurna. Tentu saja, ketika kau mulai menggunakan energi ilahi alih-alih yang berbasis energi spiritual, semua yang kau lakukan akan jauh lebih kuat dan lebih tepat. Lufile kemudian meninggalkan Krune sendirian selama beberapa jam. Semakin lama Krune menggunakan meridian ilahi barunya, semakin mahir dia mengendalikannya. Jelas, tekanan yang diberikan oleh energi ilahi juga berkurang. Akhirnya, Krune dapat mengalihkan sebagian perhatiannya ke hal-hal lain, jadi dia segera mulai mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada roh cahaya. Ada satu hal yang membuatku khawatir saat ini.
Alam jalan ilahi, pandangan ilahi, alam setengah dewa, dan alam dewa semuanya membutuhkan energi spiritual. Karena itu, bagaimana tepatnya aku akan berkultivasi setelah aku selesai mengubah inti wisepku menjadi tahap 1 alam transformasi? Lagi pula, alam jalan ilahi dan alam dewa hanya memiliki energi ilahi, kan? Lufile tampaknya tidak khawatir tentang hal itu. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi masalah. Selama kamu bisa menyelesaikan tahap pertama alam transformasi, kamu tidak akan kekurangan energi spiritual sama sekali. Kenapa? Roh cahaya melanjutkan. Sederhana saja, Anda tidak memerlukan energi spiritual untuk memulai. Anda bisa langsung menggunakan energi ilahi. Krune memahami dari mana roh cahaya itu berasal. Jadi pada dasarnya, karena inti wisep dan fondasiku akan menjadi yang ilahi, aku dapat menggunakan energi ilahi alih-alih energi berbasis energi spiritual. Sebelumnya, hal seperti itu tidak mungkin karena aku tidak dapat mengubah inti wisepku di tanah suci atau kemudian dengan bantuan arti. Namun, sekarang hal itu mungkin, berkat hukum transformasi alam tinggi. Roh cahaya telah dikonfirmasi. Benar. Bahkan, aku sangat ingin melihat perbedaan apa yang akan terjadi sekarang setelah iblis tingkat rendah seperti itu mengubah intinya. Seberapa cepat inti dan meridian Godly Wisep akan membuat kultivasimu berkembang. Krune pun tak bisa menahan rasa gembiranya. Namun, karena sekarang ia tidak lagi berisiko mati akibat energi ilahi, ia akhirnya teringat akan masalah-masalahnya yang lain di alam fana. Bagaimana aku bisa kembali ke alam bawah? Aku tidak bisa membiarkan Fei Fei dan Vi sendirian di sana. Aku harus menemukan cara untuk kembali secepat mungkin. Lalu Krune bertanya, benar. Tidak bisakah kau dan Dewa Api Iblis itu membuka jalur lain ke alam bawah? Itu akan menjadi cara tercepat. Karena kau bisa membuka jalan ke sini, kau juga bisa membuka jalan kembali ke sana, bukan? Light Spirit langsung mematahkan harapan Krune. Itu tidak mungkin. Kita hanya bisa membuka jalan menuju alam tinggi karena ruang alam rendah ratusan kali lebih rapuh. Belum lagi, itu adalah kombinasi dari dua hukum utama baru dari alam tinggi yang memungkinkan hal itu terjadi. Karena hukum petir kesengsaraan ungu dan api iblis adalah bagian dari alam tinggi, alam rendah mengizinkan jalan itu terbuka. Mereka hanya mencoba mengembalikan hukum kita ke tempat asalnya. Namun, alam tinggi tidak akan mengizinkan kita turun karena hukum utama kita milik tempat ini. Mengapa menurutmu begitu sulit untuk turun? Sudah kukatakan sebelumnya, alam rendah tidak dapat menerima keberadaan para pendaki. Harga yang mahal harus dibayar jika kita ingin turun. Lalu Krune berkata, meskipun begitu, saya tidak keberatan membayar harga yang konon mahal itu. Roh cahaya sudah memperkirakannya. Sayangnya, kau tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membuka jalan turun. Sederhananya, kultivasimu terlalu lemah untuk pergi ke sana. Percayalah, jika aku bisa, aku akan kembali turun bersamamu saat ini juga. Jangan lupa bahwa tubuhku masih ada di sana. Tepat ketika Krune hendak bertanya seberapa kuat lagi dia harus menjadi, Lufile dan Krune mendengar suara datang dari kedalaman fondasi Krune. Krune, apa kau bisa mendengarku? Fei Fei. Light Spirit dan Krune terkejut dan bingung sekaligus. Mereka memusatkan perhatian pada bagian dari fondasi semesta Krune itu. Akhirnya, mereka menemukan bola energi hitam kecil yang mengambang di sana. Namun, baik Krune maupun Light Spirit tidak dapat mengenali energi itu. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah menara kecil, tidak lebih besar dari jari, yang memancarkan energi tersebut. Fei Fei, apakah itu kamu? Kembali ke dunia utama Wisep, Fei Fei juga senang mendengar suara Krune. Jadi kalian benar-benar bisa mendengarku. Bagus. Aku berada di dunia utama Wisep, dan wali senior juga ada di sini. Fei Fei dengan enggan menyerahkan alat menara kecil yang memancarkan energi berwarna putih itu kepada wali. Jika dilihat bersama-sama, kedua menara kecil itu tampak identik kecuali warnanya. Menara milik Krune berwarna hitam, sedangkan milik wali berwarna putih. Jadi, bagaimana? Apakah kamu menyukai alam jalan ilahi? Krune merasa ingin menangis. Seperti kepalamu. Kenapa kau mengirim kami ke sini? Apa kau lupa tingkat kultivasiku? Kalau tidak, jadilah. Wali memotong jalur Krune tepat di situ. Karena meridian elemen dan kekacauan, kan? Krune terkejut. Kamu tahu. Wali mengangguk dan menggelengkan kepalanya setelah itu. Itu hanya spekulasi liar. Aku tidak yakin apakah hal seperti itu akan terjadi atau tidak. Yang terburuk, aku juga tidak punya cara untuk memastikannya karena aku tidak bisa kembali ke alam tinggi. Tapi siapa sangka pertarungan kalian dengan Ium Turo membuka jalan, rahasia, ke alam tinggi. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja dan segera mengirim kalian berdua ke dalam. Mulut Krune berkedut. Lalu, kau tidak yakin? Bukankah itu sama saja dengan mencoba membunuhku? Wali tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Jangan khawatir, jika memang tidak berhasil, aku akan membawamu kembali dari sana. Kali ini, baik Krune maupun Lufile terkejut. Apakah ini tentang kemampuanmu untuk turun ke alam bawah tanpa membayar harga apapun? Tanya Lufile. Wali tidak mencoba menyangkal. Benar. Hanya saja, aku mungkin akan mati setelah menghidupkanmu kembali. Untungnya, hal itu tidak perlu terjadi. Semua orang menatap Wali.
Metode apa yang bisa digunakan untuk turun ke alam bawah tanpa membayar harga apapun? Jika tidak ada harga yang harus dibayar, mengapa dia harus mati? Pokoknya, lupakan saja dulu. Aku mengirimmu ke sana karena itu tempat terbaik bagimu untuk berlatih. Setelah kau cukup kuat, kau bisa membuka jalan dan turun seperti orang lain. Aku akan meninggalkan menara kecil ini bersama Fei Fei agar kau bisa berbicara sesekali. Namun, Krune tidak merasa puas. Aku tidak membutuhkannya. Aku bisa terus berlatih hingga mencapai puncak alam keilahian saat berada di alam bawah. Setelah aku naik ke tingkat yang lebih tinggi, aku toh bisa menguji benda ini, kan? Namun, Wali menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika kamu meninggal karena kesengsaraan kenaikan? Atau bagaimana jika kamu meninggal sebelum itu karena hal lain? Krune tidak mundur. Sekalipun itu benar, akan ada orang lain yang memiliki teknik energi berlimpah yang bisa mencobanya nanti. Fei Fei, Vi, Li Ryu, Ruik, Tiane, Laex, dan banyak teman lain yang kukenal di masa lalu. Intinya, seharusnya kau tidak mengirimku tanpa mempertimbangkan pendapatku terlebih dahulu. Fei Fei dan yang lainnya di ruangan itu mengangguk. Krune ada benarnya juga. Kalau begitu, aku akan meminta maaf. Tapi aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini untukmu dan aku. Aku akan berhutang budi padamu begitu kau kembali. Pada akhirnya, Krune hanya bisa menghela napas. Setidaknya, Wali tidak memiliki niat jahat. Sudahlah, apa yang sudah terjadi, terjadilah. Mengeluh lebih banyak tidak akan mengubah kenyataan bahwa aku tidak bisa kembali. Setidaknya tidak kecuali kau mengorbankan dirimu untuk membawaku kembali. Ngomong-ngomong, apa maksudmu harus mati untuk menarikku kembali ke alam bawah? Wali menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menceritakannya sekarang. Ini melibatkan banyak rahasia yang lebih baik kubawa sampai ke liang kubur. Kau bisa bayangkan apa yang mungkin terjadi jika orang lain menemukan cara untuk turun ke alam bawah tanpa membayar harga apapun. Tapi bukankah kamu akan mati jika melakukan itu? Mengapa tidak ada harga yang harus dibayar? Lalu Wali menjelaskan. Ini berbeda. Tidak ada harga yang harus dibayar jika aku menggunakannya sendiri. Tetapi membawa seseorang yang tidak berada di alam yang sama adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ada banyak faktor lain yang terlibat dalam upaya seperti itu. Ada juga fakta bahwa kau hanya berada di alam jalan ilahi. Seperti yang bisa kau bayangkan, semakin rendah kultivasinya, semakin mudah untuk mengabaikan hukum yang mengatur perpindahan antar alam. Krune dan Lufile setuju dengan Wali. Bagaimana dengan kompetisi surgawi? Apa yang terjadi? Fei Fei mengambil menara kecil itu dari Wali sebelum menjelaskan. Semuanya berjalan lancar. Lufile Universe telah mendapatkan salah satu slot dalin. Ini masih terlalu dini, jadi akan memakan waktu beberapa hari lagi sebelum transfer selesai. Wali juga memberi tahu saya bahwa Anda telah menunjuk Grandmaster Anda sebagai kepala manajemen. Benarkah itu? Grandmaster Krune, Lani Gobel, adalah kultivator alam keilahian tingkat puncak dan salah satu leluhur sekte jalan ilahi. Ya. Menurut peraturan kompetisi surgawi, para pemenang memiliki wewenang untuk memilih kekuatan mana dari semesta mereka yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan semesta dalin. Aku sudah berbicara dengan Erzato juga, dan dia menerimanya atas nama Tanah Suci. Wali mengerti alasannya. Itu masuk akal. Tak satu pun dari Tanah Suci alam semesta Lufile akan mengizinkan yang lain untuk mengelolanya. Pada akhirnya, itu hanya akan menimbulkan masalah. Dalam hal itu, mereka sebaiknya menyerahkannya kepada alam jalur ilahi karena itu adalah kekuatan kecil yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Selain itu, posisi di kursi manajemen lebih seperti posisi simbolis. Setiap orang di alam semesta Lufile akan memiliki hak untuk memasuki alam semesta dalin selama mereka dapat membuka jalan. Jadi tidak banyak perbedaan bagi Tanah Suci untuk menyerahkan kursi ini kepada Grandmaster Anda. Krune setuju dengan Wali. Tepat sekali. Pokoknya, kau serahkan saja pada Grandmasterku untuk mengurusnya. Fei Fei kemudian melanjutkan. Guru besar Anda dan beberapa perwakilan dari Tanah Suci dan kekuatan lainnya akan segera tiba di alam semesta dalin. Mereka akan membahas semua aturan yang harus dipatuhi oleh alam semesta kita. Saya yakin akan membutuhkan setidaknya 1 bulan sebelum saluran yang tepat untuk memasuki dalin siap. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu akan kembali ke Lufile Universe? Fei Fei menggelengkan kepalanya. Terlalu berisiko. Aku terlalu lemah dan memiliki terlalu banyak fragmen surgawi. Bahkan jika alam semesta Lufile memiliki slot alam semesta dalin, mereka tidak memiliki pemilik jiwa ilahi surgawi. Tidak sulit membayangkan bahwa pemilik fragmen surgawi yang tersisa juga menginginkan milikku. Aku lebih memilih menunggu sampai aku cukup kuat untuk membela diri. Krune setuju dengan Fei Fei. Baguslah. Kalaupun perlu, kamu bisa memanggil orang tuamu ke dunia utama Wisep jika ingin bertemu. Dengan level mereka, akan mudah untuk mengunjungimu di sana. Rui kemudian ikut campur. Aku dan Tiane akan kembali. Aku ingin berbicara dengan Lakin dan semua orang di sana. Karena kita tidak memiliki pecahan surgawi, itu tidak akan banyak berpengaruh bagi kita. Krune berpikir sejenak dan harus mengakui bahwa Rui benar. Krune masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan, tetapi tiba-tiba, energi dari menara hitam kecilnya mulai meredup.
Apa? Rusak. Namun, Wali hanya tertawa. Jangan khawatir, energinya hampir habis. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberinya energi ilahi selama sebulan, dan Anda akan dapat menghubungi kami di sisi ini lagi. Lalu Krune memikirkan sesuatu. Sekarang aku tahu bagaimana kau tetap berhubungan dengan Sentoi di alam tinggi. Fei Fei dan Vi kemudian mendoakan Krune semoga beruntung di sana dan mengakhiri koneksi. Energi yang keluar dari menara hitam kecil itu kemudian menghilang. Sekarang tampak seperti bidak catur biasa, tanpa kekuatan apapun. Krune berpikir sejenak dan menggerakkan meridian ilahinya mendekat ke menara. Tepat setelah itu, dia mengirimkan energi ilahi dunia luar ke menara tersebut. Benar saja, menara itu mulai menyerapnya dengan cepat. Yah, aku hanya bisa terus memberinya makan. Ada banyak hal lain yang ingin kutanyakan, terutama tentang meridian ilahi. Pokoknya, aku bisa melakukannya lain kali. Lu File setuju dengannya. Selama kamu memiliki cara untuk berkomunikasi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang kamu bisa fokus pada tugasmu, yaitu kembali ke alam bawah. Krune kemudian kembali ke wujud manusianya dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, ia melihat Iem Turo di kejauhan. Ia masih dalam wujud kristalisasinya sementara beberapa kobaran api hitam keluar dari tubuhnya. Namun, Krune dapat merasakan bahwa kobaran api hitam itu tampaknya mulai kehilangan kekuatannya. Apakah energinya mulai habis? Jika Krune bisa merasakan itu, apalagi Lu File, yang berada di level Dewa Api Iblis. Pada akhirnya, dia tak kuasa menahan tawa. Hei, Harold, apakah kau butuh bantuan Dewa Petir Kesengsaraan Ungu yang Maha Perkasa? Jika kau memintanya dengan lembut, aku mungkin akan menggunakan sedikit kekuatanku, kekuatan unggul, untuk membantumu. Harold hampir muntah darah. Sialan kau. Siapa yang butuh bantuanmu? Namun, Lu File tidak keberatan. Begitu ya, kalau boleh kami permisi. Krune tidak terlalu peduli dengan Iem atau Harold, jadi dia pun berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, tunggu. Krune dan Lu File mendengar suara Harold lagi. Uhuk. Jangan terlalu kasar. Kita berdua kan dewa, iya. Bagaimana kalau kau membantuku demi mengenang masa lalu? Lu File tidak ingat kapan terakhir kali dia merasa senang seperti ini. Memang benar, dia hanya bisa merasakan kepuasan ketika para ahli dengan level yang sama terlibat. Bukan berarti Dewa Api Iblis tidak bisa menampung lebih banyak lagi, tetapi dia perlu menggunakan esensi dari sumber api iblisnya. Itu akan mengurangi kekuatannya sendiri secara signifikan. Berbeda dengan Lu File, Harold tidak mendapatkan esensi tambahan dari tubuhnya. Bahkan, dia tidak tahu apakah tubuhnya masih ada atau tidak. Lu File menatap Iem dan kobaran api hitam sebelum bertanya. Apa kata ajaibnya? Tentu saja, Lu File tidak akan melewatkan kesempatan ini. Seandainya Harold memiliki tubuh saat ini, dia pasti akan menggertakkan giginya. Dia bahkan mempertimbangkan apakah lebih baik mengonsumsi esensi api iblisnya saja. Namun, pada akhirnya dia menyerah. Tolong. Hahaha. Jangan khawatir, Lu File yang maha kuasa akan membantumu. Busur petir kesengsaraan ungu keluar dari tubuh Krune dan mengenai Iem Turo. Namun, alih-alih menyebabkan kerusakan, petir itu malah menangkis energi ilahi dari luar. Harold akhirnya merasa lega dan menarik kembali api hitamnya untuk sementara waktu agar bisa memulihkan diri. Krune kemudian bertanya kepada roh cahaya. Apakah kita benar-benar harus membantu mereka? Namun, Lu File tampaknya tidak keberatan. Aku tidak ingin Harold berada di alam bawah karena tubuhku juga ada di sana. Tapi sekarang dia sudah di sini, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Krune merasa bingung. Apa yang bisa dia lakukan padamu atau tubuhmu? Aku dianggap sebagai dewa, kau tahu. Misalnya, anggaplah dia mengambil tubuhku, yang memiliki sebagian besar esensi petir kesengsaraan ungu milikku. Dalam hal itu, dia bisa perlahan-lahan mengubahnya menjadi esensinya sendiri. Pada akhirnya, dia bahkan mungkin menghancurkannya. Tentu saja, aku tahu bahwa kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil, tetapi aku lebih memilih untuk tidak mengambil risiko. Itulah mengapa aku setuju untuk membantunya membuka gerbang ke alam yang lebih tinggi. Aku hanya tidak menyangka bahwa kami akan bertemu dengannya. Lagi pula, karena kita sudah di sini, sebaiknya kita ikuti saja arusnya. Harold bukanlah ancaman bagi kita di alam yang lebih tinggi. Aku juga bisa merasakan bahwa esensinya jauh lebih kecil daripada milikku. Krune mengangguk. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi saja? Kenapa kau membantunya? Lu File setuju dengan logika Krune. Kau tidak salah, aku tidak perlu membantunya. Namun, akan lebih baik jika kita bergerak bersama untuk sementara waktu. Jangan lupa bahwa kau dan Iem saat ini berada di alam jalan ilahi. Sederhananya, kalian terlalu lemah. Anak-anak di jalur ilahi dan alam dewa sudah terlahir dengan tubuh ilahi, jadi mereka dapat memulai kultivasi mereka menggunakan energi ilahi sejak awal. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu betapa jauh lebih cepat kultivasi mereka di sini, kan? Krune merasakan hawa dingin di punggungnya. Lantai terakhir tanah suci hanya memiliki kurang dari 1/100 energi ilahi di tempat ini. Selain itu, tidak ada seorang pun di sana yang memiliki tubuh atau meridian ilahi. Namun, dengan mencampur sedikit energi ilahi dan energi spiritual, kecepatan kultivasi semua orang meroket.
Jika demikian, seberapa cepat kecepatan kultivasi seorang kultivator atau binatang iblis dengan tubuh dan meridian ilahi? Belum lagi mereka dapat langsung berkultivasi dengan energi ilahi, yang setidaknya 100 kali lebih tebal daripada tanah suci. Kita harus ingat bahwa kultivasi dengan energi ilahi tidak membuat fondasi seseorang menjadi goyah. Selain itu, energi ilahi membuat hukum-hukum jauh lebih mudah dipahami. Apalagi di tempat ini di mana energi ilahi jauh lebih terkonsentrasi. Krune telah memeriksa dunia hukum dan dapat mengatakan bahwa tempat ini jauh lebih baik daripada tanah suci untuk pemahaman hukum. Krune tidak tahu apakah dia benar-benar ingin bertemu dengan manusia dan makhluk buas di alam ini atau tidak. Lufile kemudian melanjutkan. Pokoknya, duduklah dan fokuslah untuk mengubah inti tubuhmu menjadi inti roh ilahi. Aku akan membantu Iem dengan transformasi tubuhnya. Dengan Dewa Api Iblis dan aku di belakangmu, kita akan jauh lebih aman. Krune mengangguk dan melakukan seperti yang dikatakan Lufile. Iem membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk menyelesaikan transformasi tubuhnya menjadi tubuh dewa. Dibandingkan dengan kultivator alam keilahian dan binatang iblis, itu memang sangat lambat. Namun, fakta bahwa dia melakukannya saat berada di alam jalan ilahi dan tidak mati adalah pencapaian yang luar biasa. Lagi pula, dia tidak memiliki teknik energi berlimpah milik Krune. Ia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Baru sekarang dia melihat sekeliling dengan saksama untuk melihat tempat mereka berada saat ini. Dia juga melihat Krune, yang tampaknya sedang berkultivasi. Meskipun Krune tidak mengatakan apapun selama seminggu ini, dia mendengar semuanya. Dia tahu bahwa Krune hanya membutuhkan 3 hari untuk beradaptasi dengan energi ilahi. Sedangkan dirinya sendiri, bahkan dengan kemampuan kristalisasinya, masih membutuhkan waktu lebih dari seminggu penuh. Tidak hanya itu, tetapi Harold juga harus meminta bantuan Lufile. Harga diri Iem sedikit terluka. Harold kemudian berbicara dengannya melalui koneksi mereka sendiri. Jangan terlalu dipikirkan, sama seperti kamu punya rahasia, si hantu itu juga punya rahasianya. Yang penting adalah dirimu sendiri, bukan mereka. Sekarang kita sudah sampai di alam tinggi, kamu punya banyak waktu untuk berlatih. Krune kemudian juga berdiri. Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Lufile, Iem, dan Harold. Aku tahu kita berada di alam tinggi, tapi ada 2 hal yang membuatku bingung. Pertama, bagaimana mungkin kita bisa sampai di sini tanpa melewati kesengsaraan kenaikan? Kedua, alam semesta kita seharusnya berusaha menahan inti surgawi Iem dan fragmen surgawiku. Namun, aku tidak merasakan apapun yang mencoba mengambilnya. Lufile pernah mengatakan kepadaku bahwa pemilik inti surgawi dan fragmen memiliki kesulitan kenaikan yang jauh lebih berat. Itulah cara semesta asal mereka mencoba untuk mengambil mereka kembali. Iem harus mengakui bahwa Krune benar. Dia juga siap menghadapi kesengsaraan kenaikan yang sangat berbahaya begitu dia mencapai puncak alam keilahian. Tetapi ternyata, mereka sampai di sini jauh lebih awal dari yang diperkirakan, dan tidak ada kesengsaraan yang berarti. Lufile adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. Itu karena kami menggunakan metode yang tidak lazim. Ingatkan kau apa yang kukatakan sebelumnya. Gerbang menuju alam tinggi dibuka karena alam semesta Dalin berusaha mengirim Harold dan Laosku kembali ke tempat asalnya. Namun, alam semesta tidak memiliki kesadaran. Bagaimana ia bisa memprediksi bahwa kita akan menggunakan gerbang yang sama untuk memasuki alam tinggi? Tentu saja, ia tidak bisa mempersiapkan kesengsaraan kenaikan terlebih dahulu. Harold setuju dengan Lufile. Kalian berdua bocah seharusnya bersyukur. Jika bukan karena pertemuan kebetulan kita tidak akan bisa membuka gerbang itu. Hanya setelah bentrokan dan penggabungan hukum Lufile dan hukumku, kita bisa memaksa alam semesta Dalin untuk mengirim mereka kembali. Sekarang kalian tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan apapun. Kecuali 2 dewa lain kembali ke alam bawah dan melakukan hal yang sama, tidak seorang pun akan memiliki hak istimewa yang kalian miliki. Setidaknya pada saat itu, Harold dan Lufile memiliki pemikiran yang sama. Begitu. Baiklah, sekarang kita apa yang harus dilakukan? Hanya duduk di sini dan bercocok tanam. Lufile dan Harold tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sudah berabad-abad lamanya sejak mereka berdua mengunjungi alam tinggi. Selain itu, mereka berasal dari alam dewa, bukan alam jalan ilahi. Tentu saja, mereka pernah mengunjungi alam jalan ilahi sebelumnya, tetapi itu bahkan lebih lama daripada alam dewa. Kami tinggal di tempat ini selama lebih dari seminggu, tetapi tidak ada satupun makhluk hidup yang muncul. Sepertinya kami jatuh ke tempat yang sangat terpencil. Jika bukan karena konsentrasi energi ilahi, saya akan bertanya-tanya apakah kami benar-benar telah sampai di alam ilahi. Harold setuju dengan Lufile. Yah, alam dewa memang memiliki banyak tempat seperti ini. Sebaiknya kita mencari informasi terlebih dahulu. Meskipun duduk dan berlatih tampak seperti ide yang bagus, saya lebih suka memahami di mana kita berada saat ini jika terjadi keadaan darurat. Kita juga tidak tahu apakah kita berada di wilayah seseorang. Krune dan Iem mengangguk. Jadi kita membentuk aliansi sementara, apakah semua orang setuju? Tidak ada yang keberatan dengan ide tersebut. Tidak ada gunanya saling menyerang di sini. Lagi pula, bukan berarti Iem dan Krune, atau Harold dan Lufile memiliki permusuhan sejak awal. Tetap bersama akan jauh lebih baik.
Krune kemudian berpikir sejenak dan memilih arah secara acak. Baiklah, karena tidak ada yang muncul dalam seminggu terakhir, itu mungkin berarti kita cukup jauh dari pemukiman atau tempat semacam itu. Mari kita gunakan gerbang spasial terlebih dahulu untuk menempuh jarak beberapa ribu kilometer sebelum memulai pencarian kita. Iem setuju dengan Krune. Sepertinya itu ide terbaik saat ini. Krune dan Iem kemudian membuat gerakan menebas dengan tangan mereka sambil berkonsentrasi pada hukum ruang mereka, namun... Gunting, 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 gunting. Ini. Tidak buka. Iem juga mencoba beberapa kali namun tidak berhasil. Ada apa dengan tempat ini? Apakah tidak ada hukum antariksa di sini? Namun, Harold dan Lufile tak kuasa menahan tawa. Hahaha. Anak-anak yang naif. Apa kalian tahu betapa jauh lebih stabilnya ruang di alam jalan ilahi dibandingkan dengan alam fana? Itu sama saja seperti membandingkan selembar kertas dengan dinding baja. Kalian sebaiknya menyerah saja pada mimpi kalian. Kalian bahkan tidak akan mampu mengguncang ruang di sekitar kalian, apalagi membuka gerbang spasial. Krune dan Iem menghela napas, tetapi mereka mengerti bahwa itu masuk akal. Lagi pula, tempat ini penuh dengan energi ilahi. Akan aneh jika alam ilahi tidak jauh lebih tahan terhadap hal-hal semacam ini. Yah, sepertinya sekarang kita hanya bisa terbang. Iem dan Krune memfokuskan sedikit energi ilahi yang dapat mereka gunakan dengan fondasi mereka saat itu dan mencoba untuk meninggalkan tanah. Namun, selain membuat pakaian mereka sedikit bergerak, mereka bahkan tidak melayang 1 sentimeter pun. Tidak hanya itu, sedikit energi ilahi yang mereka kumpulkan juga habis dalam sekejap. Mulut Iem dan Krune berkedut. Coba tebak, kita terlalu lemah untuk terbang saat ini, kan? Harold dan Lufile tertawa lebih keras lagi. Bahkan tidak perlu jawaban lagi. Krune dan Iem saling pandang sebelum menghela napas. Kita hanya bisa lari. Kurasa. Di sana mereka berdiri, dua peserta terkuat dari kompetisi surgawi, memulai maraton lari yang entah sejauh apa di alam tinggi. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Saat mereka bergerak maju, Krune dan Iem menggunakan indera ilahi mereka. Namun, seperti yang bisa diduga, energi ilahi dari jalan ilahi membatasi indera ilahi bahkan lebih daripada di tanah suci. Krune, dengan jiwanya yang kuat, tidak dapat melihat lebih dari sekitar 2000 meter. Iem, di sisi lain, hanya dapat melihat benda hingga 1800 meter, yang membuktikan bahwa kekuatan jiwanya hampir setara dengan Krune. Lufile memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan hal lain. Itu karena fondasimu belum berubah menjadi fondasi ilahi. Setelah kamu menyelesaikan perubahan tersebut, indera ilahimu akan meluas jauh lebih banyak karena kompatibilitasnya. Meskipun demikian, jangkauannya masih akan beberapa kali lebih kecil. Di alam fana, indera ilahimu dapat menjangkau ribuan kilometer, mungkin puluhan ribu. Namun, di alam jalan ilahi ini, bahkan setelah kamu menyelesaikan perubahan fondasimu, indera ilahimu mungkin hanya akan mencapai 2 atau 3 kali lipat jarak yang dapat kamu capai sekarang. Krune dan Iem masih terkejut karenanya. Bahkan setelah mengubah fondasi mereka menjadi fondasi ilahi, mereka tidak akan bisa melihat lebih dari 4 hingga 6 kilometer jauhnya. Dibandingkan dengan indera ilahi mereka yang biasanya sebesar planet di alam fana, ini pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Tentu saja, karena indera ilahi sangat terbatas, Krune menggunakan energi mentalnya sebagai gantinya. Meskipun demikian, energi ilahi tanah suci juga memengaruhi energi mental, sehingga mengurangi energi ilahi alam jalan ilahi. Untungnya, jangkauannya jauh lebih luas daripada indera ilahinya yang sebenarnya, mencapai hampir 5 kilometer. Namun, masalahnya bukan itu. Masalah utamanya adalah monster iblis. Yang terlemah setidaknya berada di alam penempaan jiwa atau penghancuran kekosongan. Monster iblis alam jalan ilahi juga sangat umum. Namun, satu hal menarik perhatian Krune dan Iem. Bahkan monster iblis alam jalan ilahi pun tidak memiliki kesadaran. Mereka ganas dan tidak berubah menjadi wujud manusia mereka. Melihat kebingungan mereka, Harold pun menjelaskan. Itulah batasan alam ilahi. Binatang iblis yang lahir di tempat ini tidak akan memperoleh kesadaran sebelum alam setengah dewa. Memang selalu seperti ini, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Malah, ini adalah hal yang baik. Mereka yang berada di jalur ilahi dan penglihatan tidak akan mampu menimbulkan ancaman besar bagi kalian. Kalian adalah para jenius yang mampu melawan seluruh alam kultivasi di atas kalian. Apalagi jika musuh bahkan tidak bisa berpikir. Tentu saja, hanya ada satu masalah kecil. Krune dan Iem tahu masalah apa yang dibicarakan Harold. Kekuatan tempur mereka. Di kompetisi surgawi, Krune dan Iem bisa menggunakan serangan yang menghancurkan segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer di sekitar mereka. Serangan itu akan menghancurkan daratan dan ruang angkasa. Tapi di sini, akan sangat mengesankan jika Krune bisa membuat kawah selebar sekitar 10 meter dengan serangannya. Semuanya dibatasi hingga maksimal. Jangan salah paham. Bukan berarti tanah di alam dewa begitu keras sehingga kekuatan Krune dan Iem tidak dapat menghancurkan apapun di dalamnya. Material di tempat ini memang lebih kuat dan lebih tahan daripada di alam fana, tetapi tidak sampai pada titik hampir tidak mengalami kerusakan dari Krune dan Iem. Masalahnya sekali lagi terletak pada batasan-batasan di alam dewa.
Batasan-batasan tersebut membuat Krune dan Iem sangat kesulitan untuk mengeluarkan energi fondasi mereka. Sebagai contoh, anggaplah Krune kembali ke alam fana. Krune hanya perlu menggunakan 1/1000 dari kekuatannya untuk mengeluarkan energi yang dibutuhkan dari fondasinya untuk menghancurkan sebuah batu besar. Namun, di alam dewa, Krune membutuhkan setidaknya 100/1000 hingga 200/1000 dari kekuatannya untuk mengeluarkan jumlah energi yang sama dari fondasinya untuk menghancurkan batu besar yang sama. Krune dan Iem tidak tiba-tiba menjadi lemah. Mereka hanya tidak bisa mengeluarkan energi sebanyak sebelumnya. Karena itu, mereka perlu menggunakan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya untuk mencapai efek yang sama. Benar saja, cadangan energi mereka, yang sekarang hanya dapat diisi ulang dengan energi ilahi, habis jauh lebih cepat. Baik Krune maupun Iem merasa seperti kembali ke masa ketika mereka mulai berkultivasi sebagai pemula di bidang kondensasi Qi. Bagian terburuknya adalah fondasi mereka belum berubah menjadi fondasi dewa, tidak seperti binatang iblis yang telah mengubah inti iblis mereka menjadi inti iblis dewa sejak lama. Sederhananya, mereka jelas jauh lebih kuat daripada binatang iblis pada level mereka. Namun, jumlah energi yang mereka miliki jauh lebih kecil. Dalam setiap pertarungan yang mereka ikuti, mereka harus menyelesaikannya dalam beberapa serangan, atau mereka akan berada dalam masalah. Untungnya, tempat ini tampak seperti padang rumput raksasa tanpa ujung. Binatang iblis yang berjalan berkelompok atau yang sendirian memiliki jarak yang sangat jauh di antara mereka. Berkat persepsi energi mental Krune, dan penglihatan istimewa di tempat itu, mereka dapat menghindari sebagian besar pertempuran. Krune dan Iem terus berlari tanpa henti. Meskipun mereka tidak bisa terbang, kultivasi mereka lebih dari cukup untuk menempuh ratusan kilometer sehari. Tentu saja, jika mereka tidak terikat oleh batasan alam jalan ilahi dan dapat menggunakan energi mereka seperti di alam fana, mereka akan mampu menempuh ribuan kilometer, bukan ratusan. Ternyata Krune dan Iem tidak terlalu jauh dari yang lain. Krune dan Iem pertama kali melihat seorang kultivator memburu binatang iblis. Namun, pria itu pergi sebelum mereka sempat mendekat untuk bertanya apapun. Meskipun demikian, mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka mulai melihat lebih banyak kultivator di kejauhan. Akhirnya, mereka berhasil mendekati sebuah kelompok yang beranggotakan 3 orang. Mungkin karena mengira jumlah mereka lebih banyak, mereka tidak takut pada Krune dan Iem. Tentu saja, orang-orang itu siap bertarung kapan saja karena mereka tidak tahu apa yang direncanakan kelompok Krune. Sebelum Krune mendekati mereka, Lufile melepaskan percikan kecil petir kesengsaraan ungu yang menjalar ke seluruh tubuh Krune. Krune dan Iem menyadarinya dan merasa bingung. Namun sedetik kemudian, Iem dapat merasakan bahwa aura binatang iblis Krune menghilang sepenuhnya. Krune, tentu saja, juga menyadarinya. Begitu ya. Aku adalah binatang iblis alam jalur ilahi, jadi secara teori aku seharusnya tidak memiliki kesadaran. Lufile membenarkan. Ya, jadi sebelum kau mencapai alam setengah dewa, aku akan menyembunyikan auramu. Aku tidak tahu apakah orang lain akan peduli apakah kau memiliki kesadaran atau tidak, tetapi aku lebih memilih untuk tidak mengambil risiko. Krune dan Iem mengangguk. Mereka juga berpikir bahwa Lufile benar dalam melakukan hal itu. Ketika Krune memasuki jangkauan indera ilahi kelompok lain, mereka menghela napas lega. Mereka dapat melihat bahwa Krune dan Iem hanyalah kultivator alam jalur ilahi. Kelompok mereka memiliki 2 penglihatan ilahi dan 1 alam jalur ilahi, jadi mereka memiliki keunggulan. Krune dan Iem juga tidak terlalu mendekat. Sebaliknya, mereka tetap berada 1 kilometer jauhnya untuk berjaga-jaga jika mereka perlu melarikan diri. Setelah itu, mereka menggunakan indera ilahi untuk berkomunikasi. Maaf teman-teman. Bisakah kalian memberitahu kami ke arah mana kami dapat menemukan sebuah kota? Ketiga pria di seberang sana memandang Krune dengan bingung. Mereka tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkannya. Itu sudah jelas. Ini adalah alam yang sama sekali berbeda. Akan aneh jika mereka berbicara dalam bahasa yang sama persis. Krune sudah kehilangan hitungan berapa banyak bahasa berbeda yang pernah ia gunakan di masa lalu. Tiba-tiba, Krune dan Iem juga menerima pesan Divine Sense dalam dialek lain. Krune hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengingat bahasa mana dari beberapa bahasa yang telah dihafalnya. Meskipun ada beberapa perbedaan, dia bisa mengatasinya. Dia juga membuka komunikatornya, yang dapat bekerja dengan komunikator terdekat, untuk mengirimkan basis data bahasa yang dimilikinya kepada Iem. Itu sangat membantu, jadi Krune tidak pernah menghapusnya dan hanya menambah jumlahnya seiring waktu. Benar saja, itu terbukti sangat berguna sekarang. Mereka berbicara dalam bahasa yang terutama digunakan di alam semesta Sakamar. Kau juga seorang kultivator alam dewa puncak dengan kekuatan jiwa yang hampir setara denganku, jadi seharusnya kau tidak kesulitan menghafal dan mempelajarinya dalam beberapa jam. Aku akan berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Krune kemudian mengubah kata-katanya tetapi menanyakan hal yang sama seperti sebelumnya. Akhirnya, pihak lain memahami apa yang ditanyakan sebelum menjawab. Apakah kamu pendatang baru di daerah ini? Krune mengangguk. Kami sedang dalam perjalanan pelatihan. Tetapi persediaan kami hampir habis, jadi kami perlu mencari tempat di mana kami dapat mengisi kembali persediaan. Ketiga kultivator itu saling memandang dan mengangguk.
Karena mereka tidak datang untuk membuat masalah, itu sudah cukup. Tidak ada salahnya untuk ekstra hati-hati di tempat ini. Pemimpin kelompok mereka, seorang kultivator di tahap 5 alam pandangan ilahi, kemudian menunjuk ke arah tertentu. Jika Anda mengikuti petunjuk ini, Anda akan tiba di kota Imai dalam waktu sekitar 1 hari. Namun, Anda sebaiknya berhati-hati. Padang rumput Imai bukanlah tempat yang nyaman untuk berjalan-jalan. Ada banyak bandit yang tidak peduli dengan risiko dan akan mencoba membunuh Anda untuk mengambil cincin spasial Anda. Tentu saja, sebagian besar tidak seperti itu, tetapi Anda sebaiknya tetap waspada dan jangan mudah mendekati orang lain. Krune memperhatikan bahwa orang-orang itu juga memiliki perangkat yang mirip dengan komunikator di pergelangan tangan mereka. Dia hendak bertanya apakah mereka bisa berbagi peta tempat ini, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Komunikator mereka kemungkinan besar tidak kompatibel. Krune bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar komunikator atau bukan. Pada akhirnya, dia hanya membungkuk. Terima kasih atas informasinya. Krune dan Iem berbalik dan menghilang di kejauhan. Setelah meninggalkan kelompok sebelumnya, mereka mulai mendiskusikan apa yang telah mereka dengar. Dari kelihatannya, ada beberapa bahaya di jalan menuju kota Imal. Namun, saya juga percaya bahwa begitu kita sampai di dalam, itu akan menjadi tempat terbaik untuk beristirahat. Belum lagi kita bisa mendapatkan semua informasi yang diperlukan di sana. Iem dan yang lainnya setuju dengan Krune. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju ke sana. Seperti biasa, kelompok Krune menghindari pertempuran yang tidak perlu. Namun, mereka masih dikejar oleh beberapa monster iblis sesekali. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa menyingkirkan monster-monster itu. Bahkan ada kejadian di mana sekelompok 5 bandit mencoba menangkap kelompok mereka. Dari apa yang Krune lihat dengan energi mentalnya, 3 di antaranya berada di alam pandangan ilahi sementara 2 lainnya berada di jalur ilahi. Pada level Krune dan Iem, bandit biasa itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka karena yang terkuat hanya berada di tahap keempat. Namun, Krune dan Iem tidak dapat menggunakan banyak energi ilahi saat itu. Pada akhirnya, mereka hanya melepaskan petir kesengsaraan ungu dan api iblis untuk meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal. Para bandit itu memandang mereka dengan kebingungan. Krune dan Iem terlalu cepat. Hanya butuh sekitar 1 menit bagi mereka berdua untuk menghilang di kejauhan, yang memaksa para bandit untuk menyerah. Tentu saja, jika Krune dan Iem bertarung menggunakan kekuatan Lufile dan Harold, mereka kemungkinan besar akan menang dengan mudah. Namun, mereka lebih memilih untuk menghemat energi kedua dewa tersebut sebisa mungkin. Sebelum mereka menyelesaikan transformasi Dantian dan Wisep Core mereka menjadi Godly Honest, mereka sebaiknya berhati-hati. Pria yang menunjukkan arah kepada Krune dan Iem tidak berbohong. Sekitar sehari perjalanan kemudian, mereka akhirnya dapat melihat tembok kota di kejauhan. Jumlah kultivator di sekitar mereka juga meningkat pesat. Bahkan ada binatang iblis di alam setengah dewa dan di atasnya yang berkeliaran. Jelas, itu adalah binatang iblis yang sudah memiliki kesadaran. Karena banyaknya kultivator dan monster iblis di dekat kota, Krune dan Iem tidak lagi diserang. Memulai pertempuran sedekat itu dengan kota dan dengan banyak kelompok lain yang mengawasi akan menjadi tindakan bodoh. Berkat itu, kelompok Krune tiba di gerbang kota tanpa masalah. Ada beberapa antrean panjang di depannya, dan semua orang harus menunggu sebelum memasuki kota. Dari apa yang Krune dan Iem lihat, bahkan para ahli alam keilahian pun tidak terkecuali. Itu memang sudah bisa diduga. Lagi pula, para penjaga di gerbang itu sendiri adalah para ahli alam keilahian. Krune tak kuasa menahan napas sambil menggunakan pesan indera ilahi. Perbedaannya sangat besar. Para ahli alam keilahian berada di puncak rantai makanan alam fana, tetapi mereka hanya bisa menjadi penjaga di alam jalan ilahi. Iem mengangguk. Tapi ini bagus. Hanya di tempat seperti inilah kultivasiku akan meningkat lebih pesat. Krune setuju dengannya. Dia juga bersemangat untuk memulai latihannya sendiri. Sesekali, Krune dan Iem melihat seorang kultivator atau binatang iblis terbang memasuki kota. Namun, mengingat jumlah mereka yang berjalan kaki sangat sedikit, mereka hanya bisa dianggap sebagai kejadian langka. Jelas, mereka adalah para ahli terbaik kota dan tidak perlu menunggu di luar gerbang kota. Lufile, tingkat kultivasi apa yang perlu kita capai agar bisa terbang? Iem juga penasaran tentang hal itu. Baiklah, karena kita harus menunggu antrean bergerak maju, sekalian saja saya beritahu Anda alam kultivasi di tempat ini. 9 tahap transformasi Dantian dan inti iblis disebut alam transformasi. Tentu saja, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, transformasi ini sebenarnya bukanlah alam kultivasi. Nama ini hanya digunakan untuk menyederhanakan. Anda hanya mengubah fondasi Anda sehingga Anda dapat menggunakan energi ilahi alih-alih energi spiritual. Selain itu, jangan lupa bahwa sebelum Anda mencapai puncak alam keilahian, Anda hanya dapat mencapai tahap pertama dari alam transformasi. 8 tahap berikutnya hanya dapat dicapai setelah itu. Sebelum itu, Anda hanya dapat memiliki dantian ilahi atau inti iblis pada tahap pertama. Hampir semua orang di sekitar Anda saat ini berada di tahap ini. Iem dan Krune mengangguk. Lufile sudah menjelaskannya kepada mereka beberapa hari yang lalu setelah mereka tiba di alam jalan ilahi.
Setelah alam transformasi, kau akan memasuki alam penolakan fana. Kali ini benar-benar alam kultivasi. Seperti yang bisa kau bayangkan, alam ini juga memiliki 9 tahap lagi, seperti semua tingkat kultivasi di bawahnya. Akhirnya, kau akan mencapai alam penggabungan ilahi. Hanya di alam penggabungan ilahi kau akan bisa terbang. Krune menghela napas. Begitu ya, sebaiknya kita jangan memprovokasi mereka yang bisa terbang. Iem kemudian menanyakan hal lain. Aku punya gambaran tentang apa arti alam penggabungan ilahi, tapi apa itu alam penolakan fana? Bukankah kita sudah abadi? Harold tertawa terbahak-bahak. Abadi. Hahaha. Kau mungkin dianggap abadi di alam fana, tapi apakah kau benar-benar berpikir kau abadi? Jika memang begitu, izinkan aku bertanya. Jika aku memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian, apakah kau akan selamat? Krune dan Iem terkejut. Apakah itu berarti setelah kita melewati alam penolakan fana, kita tidak bisa mati lagi? Lufile adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. Tidak, bukan itu maksud Harold. Kau masih bisa terbunuh. Bahkan, para ahli setingkatku atau setingkat Harold pun bisa terbunuh. Yang ingin Harold katakan adalah bahwa tidak ada yang namanya keabadian sejati. Jika tubuh benar-benar hancur dan jiwa benar-benar luluh lantak, bahkan para dewa pun akan mati. Iem tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lalu, apa sebenarnya alam penolakan fana ini? Lufile kemudian melanjutkan. Alam penolakan fana akan memutuskan hubungan terakhirmu dengan dunia fana. Semua orang dilahirkan sebagai manusia fana di semua alam. Bahkan para wisep pun tidak berbeda. Karena itu, kamu memiliki hubungan dengan dunia fana yang tidak dapat disangkal. Jika kamu ingin menjadi dewa, kamu harus memutuskan hubunganmu dengan dunia fana. Itulah arti dari alam penolakan fana. Krune langsung bertanya. Apa yang akan terjadi setelah kita memutuskan hubungan fana? Lufile menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Setelah Anda memiliki tubuh ilahi, dan tian inti ilahi, dan fondasi ilahi, apakah Anda sepenuhnya ilahi? Iem dan Krune akhirnya mengerti maksud Wali. Begitu ya. Bagian terpenting, hal yang menjadikan kita seperti sekarang ini, jiwa kita, masih fana. Jadi alam penolakan fana akan mengubah jiwa menjadi jiwa ilahi, begitu. Lufile membenarkan. Pada dasarnya seperti itu. Setelah jiwa menyelesaikan transformasinya, satu-satunya hal yang dapat dianggap fana bagimu adalah kenyataan bahwa kamu dapat mati. Sejujurnya, kupikir satu-satunya perbedaan antara kamu dan manusia fana adalah kenyataan bahwa kamu akan menjadi makhluk dengan energi ilahi. Namun, banyak kultivator dan binatang iblis suka menganggap diri mereka sebagai bentuk kehidupan yang lebih unggul. Pada akhirnya, itu lebih seperti pilihan pribadi. Harold setuju dengan Lufile. Mereka yang menganggap diri mereka superior hanyalah sekelompok munafik. Satu-satunya perbedaan adalah mereka lebih kuat atau lebih lemah dari yang lain, sesederhana itu. Berapa banyak dewa yang mati saat itu? Bah! Lufile terkejut mendengar kata-kata seperti itu dari Harold. Sejak kapan kau menjadi begitu rendah hati? Harold yang kukenal tidak akan pernah mengakui hal seperti itu. Namun, Harold mendengus. Apakah kamu yang berhak bicara? Kamu sama sombongnya dengan kami semua saat itu. Batuk, batuk, batuk. Bisa dibilang mataku terbuka lebar, sama seperti matamu. Lufile kemudian melanjutkan. Pokoknya, penggabungan ilahi cukup jelas. Setelah tubuh, jiwa, dan tian inti, dan fondasi Anda selesai bertransformasi, Anda perlu menggabungkannya menjadi satu entitas. Itulah alam penggabungan ilahi. Iem dan Krune mengangguk. Akhirnya, tibalah saatnya mereka melewati gerbang. Namun, ada satu hal yang tidak dikatakan Harold dan Lufile. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka menganggap hal itu tidak perlu bagi Krune dan Iem. Jadi mereka bahkan tidak repot-repot mengatakannya. Petugas keamanan yang bertanggung jawab atas antrean mereka mendekati keduanya sebelum berkata. 2 kultivator alam jalur ilahi, biayanya 10 batu ilahi masing-masing. Krune dan Iem menepuk kepala mereka. Tentu saja, akan ada biaya untuk masuk. Uhuk. Kami sedang bepergian sambil berlatih. Kami menghabiskan sebagian besar waktu di luar, jadi kami kehabisan batu suci. Apakah ada cara lain untuk membayar biaya masuk atau sesuatu yang bisa kami lakukan sebagai gantinya? Penjaga itu sama sekali tidak tampak terkejut atau marah. Dia memandang mereka seolah-olah itu adalah sesuatu yang sering terjadi. Kemudian dia menunjuk ke sisi gerbang, di mana ada sebuah bangunan besar. Anda bisa menawarkan jasa Anda di sana. Penjaga itu dengan cepat mengusir Krune dan Iem lalu memanggil orang berikutnya. Iem dan Krune saling pandang lalu pergi ke gedung yang ditunjuk oleh penjaga. Di dalam, terdapat beberapa meja tempat para kultivator dan binatang iblis berbicara dengan para karyawan. Untungnya, kali ini tidak ada antrean panjang karena sebagian besar orang di luar memiliki batu suci untuk membayar biaya masuk. Sekitar 1 menit kemudian, giliran mereka tiba. Halo, kami ingin memasuki kota, tetapi saat ini kami tidak memiliki batu suci. Petugas itu mengangguk dan memberikan daftar kepada mereka berdua. Kamu bisa memilih salah satu pekerjaan ini. Kamu akan bekerja di tempat yang telah ditentukan di dalam kota selama 30 hari untuk membayar batu suci. Krune dan Iem mengangguk dan melihat daftar itu.
Sepertinya mereka akan melakukan kerja sukarela untuk beberapa waktu. Ada pekerjaan yang berkaitan dengan semua pekerjaan sampingan seperti alkimia, pandai besi, formasi, del. Beberapa pekerjaan tidak terkait dengan itu, seperti penjaga, membantu eksperimen, karyawan toko, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa pekerjaan aneh seperti menjadi tuan rumah dan nyonya rumah atau apapun artinya. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, ia memilih untuk bekerja di cabang persekutuan formasi. Dari kelihatannya, semua pekerjaan sampingan lainnya juga tampak seperti persekutuan. Kamu tahu formasi? Iem mengangguk. Aku juga menguasai alkimia, tapi aku lebih mahir dalam formasi. Jadi aku akan tinggal di sana selama 30 hari ini. Lagi pula, aku mungkin punya kesempatan untuk mempelajari formasi tingkat dewa itu. Krune mengangguk dan mempertimbangkan apakah ia harus pergi ke persekutuan pandai besi. Namun saat itulah ia menyadari sesuatu yang berbeda yang membuat matanya berbinar. Asisten dapur di restoran makanan rohani. Membantu memasak hidangan yang dibuat dengan bahan-bahan langka. Siapapun yang melamar harus memiliki pengetahuan tentang makanan spiritual dan memasak. Jika Anda melamar, Anda tidak boleh memiliki rasa jijik terhadap jenis daging atau tumbuhan apapun, baik dari binatang iblis maupun manusia. Tanda hubung. Krune tidak pernah peduli apakah itu daging binatang iblis, daging manusia, atau tumbuhan. Jika manusia bisa membunuh binatang iblis untuk dagingnya, maka binatang iblis pun bisa. Kita tidak boleh lupa, manusia juga hewan. Hanya saja daging manusia biasanya tidak begitu bergizi atau enak, jadi sangat sedikit binatang iblis yang pernah memintanya, sesederhana itu. Sama seperti manusia, binatang iblis juga tidak pernah meminta daging dari ras mereka sendiri. Pilihan Krune mengingatkan Iem pada saat ia memasak di kompetisi surgawi. Namun, ia merasa aneh bahwa Krune lebih memilih memasak daripada memilih sesuatu yang membantu latihannya seperti yang ia lakukan. Akan tetapi, itu bukan masalahnya, jadi ia pun tidak ikut campur. Karyawan itu dengan cepat mencatat nama mereka dan memberikan token kepada mereka berdua. Masukkan indera ilahi Anda ke dalam token, maka token itu akan terikat pada Anda. Selama 30 hari ke depan, Anda tidak boleh meninggalkan persekutuan formasi atau restoran tempat Anda akan bekerja kecuali Anda mendapatkan izin dari pengawas mereka. Setelah 30 hari berlalu, token ini akan hancur secara otomatis. Setelah itu, Anda bebas berkeliaran di kota selama Anda tidak menimbulkan masalah. Namun, jika Anda meninggalkan kota dan memutuskan untuk kembali, Anda perlu membayar biaya tersebut lagi. Iem dan Krune mengangguk dan langsung pergi. Mereka mengambil jalan masuk yang berbeda ke kota tempat mereka menyerahkan token mereka. Alat komunikasi mereka masih terhubung satu sama lain, selama jaraknya tidak terlalu jauh, mereka dapat bertemu dengan cepat. Sebagai jaga-jaga, mereka juga sepakat untuk bertemu lagi sebulan kemudian di pusat kota. Penjaga itu kemudian melihat token Krune dan Iem sebelum berkata, "Ingat, perkelahian dan pembunuhan dilarang keras di dalam kota. Siapapun yang melanggar aturan akan dieksekusi di tempat." Keduanya mengangguk, tidak menemukan sesuatu yang salah dengan hal itu. Malahan, hal itu membuat Iem dan Krune merasa lebih aman. Krune kemudian melihat seorang anak berlari ke arahnya. Penjaga itu mengatakan beberapa hal kepadanya, dan anak itu mengangguk sebagai tanggapan. Anak itu kemudian berbalik ke arah Krune sebelum berkata, "Kamu bisa ikut denganku. Aku akan menunjukkan di mana letak restoran Heavenly Tastes." Krune merasa aneh karena dia hanya perlu mengetahui lokasinya, dan dia akan pergi ke sana. Apakah benar-benar perlu seseorang untuk membimbingnya? Tapi saat itulah dia ingat. Itu lebih seperti cara untuk mencegahnya melarikan diri untuk menghindari pekerjaan itu. Hanya saja Krune masih merasa aneh jika seorang anak kecil melakukan pekerjaan ini. Bagaimana jika orang atau makhluk iblis yang dibimbing itu tiba-tiba memukul anak itu hingga pingsan atau membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya? Penjaga itu tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Krune sebelum mendengus. Sebaiknya kau jangan punya ide-ide bodoh. Kami punya catatan tentang indera ilahimu, jadi kami bisa menemukanmu di mana saja di dalam kota. Jika sesuatu terjadi pada pemandu, atau kau tidak tampak bekerja, kami juga akan segera mengetahuinya. Bersikaplah baik dan selesaikan pekerjaanmu selama 30 hari. Krune akhirnya mengerti mengapa mereka tidak keberatan jika anak-anak bertindak sebagai pemandu. Setelah peringatan itu, anak itu mulai menuntun Krune ke restoran. Ini adalah anak pertama yang Krune temukan di alam jalan ilahi. Karena penasaran, dia memutuskan untuk memeriksa kultivasinya. Sungguh mengesankan, dia mungkin belum berusia lebih dari 12 tahun tetapi sudah berada di tahap ke-8 alam pembentukan inti. Krune sedikit berbincang dengannya di perjalanan dan mengetahui bahwa anak-anak suka melakukan pekerjaan semacam ini dengan imbalan batu suci. Setengah bulan bekerja akan dibayar dengan 1 batu suci. Bagi anak-anak, itu adalah pembayaran yang cukup bagus. Dari kelihatannya, membuat batu suci tidaklah sulit. Apakah kamu menggunakan batu sucimu untuk berkultivasi? Anak itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya menggunakannya untuk itu. Konsentrasi energi ilahi di udara sudah sangat tinggi, jadi akan sia-sia di levelku. Aku menyimpan batu ilahi untuk membeli teknik kultivasi nanti. Krune mengangguk. Jangan meremehkan tingkat kultivasi anak ini.
Dia mencapai titik ini tanpa bantuan sumber daya atau teknik kultivasi apapun. Fei Fei lebih tua dari anak ini ketika dia mencapai tingkat kultivasi yang sama. Kita tidak boleh lupa bahwa Fei Fei mendapat dukungan penuh dari klan Wang saat itu. Hanya saja itu sebelum dia bersatu kembali dengan Krune dan mendapatkan teknik energi tak terhitung darinya. Jika anak ini, yang jelas-jelas bukan orang kaya, sudah berada di level seperti itu, lalu bagaimana dengan anak-anak dari latar belakang yang lebih mapan? Krune tidak akan terkesan jika melihat anak-anak lain di Soul Forging atau bahkan Void Breaking Realm. Dia juga bisa memahami mengapa Wali tidak akan memberitahu siapapun cara turun ke alam bawah tanpa membayar harga apapun. Perbedaan antara kedua alam itu terlalu besar. Kami di sini. Krune mendongak dan melihat nama restoran Heavenly Tastes. Dia bahkan bisa merasakan aromanya di udara, yang membuatnya merasa bersemangat. Itu pekerjaan yang cocok untuknya. Begitu masuk, anak itu segera menemukan salah satu karyawan untuk menjelaskan situasinya. Seorang pelayan yang tampaknya berusia sekitar 20-an kemudian maju. Seperti yang diharapkan, kultivasinya juga sangat tinggi, sudah berada di tahap ke-7 alam penempaan jiwa. Oh, sudah cukup lama sejak seseorang memilih restoran. Biasanya, sebagian besar pelancong tanpa uang akan memilih pekerjaan sampingan atau sesuatu yang mudah seperti penjaga. Krune membungkuk kepada pria itu. Halo, nama saya Krune. Jujur saja, saya suka memasak dan makan, jadi saya senang sekali melihat ada pekerjaan seperti ini. Pelayan itu mengangguk dan memberikan sebuah tanda kecil kepada anak yang membawa Krune. Setelah itu, anak itu mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke gerbang. Tanda itu melambangkan selesainya tugasnya, jadi dia harus menunjukkannya kepada para penjaga di sana. Baiklah, ikut aku. Aku akan menunjukkan dapur dan memperkenalkan kepala koki. Krune terkejut dengan apa yang dilihatnya di dapur. Beberapa koki bekerja tanpa henti menyiapkan berbagai macam hidangan. Namun, yang menarik perhatian Krune bukanlah itu, melainkan bahan-bahannya. Setiap bahan dipenuhi dengan energi ilahi. Dia yakin bahwa siapapun yang memakannya akan mendapatkan manfaat luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan tampak lebih istimewa hingga membuat matanya berbinar. Di alam fana, tidak ada yang terlalu memperhatikan makanan setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Itu lebih seperti urusan kultivator tingkat rendah dan binatang iblis. Karena itu, tidak ada yang menggunakan makanan untuk membantu kultivasi. Bahkan Krune sendiri tidak pernah membuat makanan apapun yang dapat membantu kultivasi. Zano, siapakah pria ini? Seorang pria parubaya maju setelah memperhatikan pendatang baru itu. Dari penampilannya, pria itu tampaknya sudah berada di puncak alam pandangan ilahi. Pelayan, Zano, segera memperkenalkan Krune. Kepala koki Oklo, ini Krune. Para penjaga kota baru saja mengirimnya ke sini. Dia melamar pekerjaan di dapur selama 30 hari untuk membayar biaya masuk. Oklo mengangguk sambil menatap Krune. Baiklah, sudah cukup lama sejak seseorang memilih untuk bekerja di dapur restoran. Karena kamu memilih pekerjaan ini, kamu pasti sudah membaca persyaratannya. Aku tidak bisa mempekerjakan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang memasak, jadi silakan berkeliling, ambil beberapa bahan, dan masak sesuatu untuk kulihat. Hanya saja jangan sentuh bahan-bahan yang kemasannya bergaris kuning dan merah. Bahan-bahan itu sangat mahal, beberapa harganya lebih dari 100 batu dewa, jadi kita tidak bisa mengambil risiko kehilangannya. Mata Krune berbinar. Kalau begitu, bisakah saya menggunakan sesuatu selain itu? Bagus. Krune bahkan tidak bertanya apapun lagi dan langsung mulai bekerja. Bagi Krune, dapur bisa dibilang surga. Lagi pula, dia bisa melihat beberapa koki lain menyiapkan hidangan dengan bahan-bahan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia? Dia akan memastikan untuk memanfaatkan waktu yang dihabiskannya di sini sebaik mungkin. Melihat ekspresi gembira Krune membuat Oklo mengangguk dalam hati. Setidaknya ia bisa melihat bahwa Krune adalah pria yang menyukai memasak. Oklo merasa kagum dengan Krune. Ia tahu Krune tidak mengenal bahan-bahan itu, tetapi ia tetap berhasil menggunakannya. Tentu saja, Krune masih gagal beberapa kali, tetapi itu karena ia mencoba menciptakan sesuatu yang baru. Krune sebenarnya bisa berbuat lebih baik, tetapi dia tidak bisa mengendalikan apinya dengan baik karena kesulitan menggunakan energi ilahi. Fondasi dan inti wisepnya masih jauh dari mencapai tahap pertama alam transformasi. Meskipun demikian, dia berhasil melakukannya. Mata Oklo berbinar ketika ia membuktikan hidangan baru Krune. Hidangan itu memang tidak sebagus buatannya atau buatan koki lain, tetapi jauh lebih baik dari yang ia harapkan. Selama ia berlatih dengan baik, ia seharusnya tidak membutuhkan waktu lama untuk mempelajari lebih lanjut. Lagi pula, ini memang hidangan baru yang belum ada di menu mereka, jadi mungkin mereka akan menggunakannya nanti. Bagus sekali. Untuk sekarang, kamu hanya perlu membantu yang lain sambil berlatih menggunakan apimu. Aku bisa melihat kamu kesulitan mengendalikannya, tetapi seharusnya akan membaik seiring waktu. Tergantung hasilnya, aku tidak keberatan memberimu beberapa batu dewa daripada membiarkanmu bekerja gratis selama 30 hari ini. Krune sangat senang mendengar kabar itu. Ia memang tidak berniat mendapatkan apapun selain mempelajari hidangan baru, jadi itu adalah kabar yang datang tepat pada waktunya.
Hari itu, Krune membantu para koki lain sebisa mungkin. Kecintaannya pada makanan terlihat jelas oleh semua orang, sehingga para koki lain pun dengan cepat menyukainya. Pada akhir hari pertama, Krune sudah bisa berkeliling sendiri dan membuat beberapa hidangan sederhana sesuai standar. Namun, Krune terkesan dengan hal lain. Ia mengira hanya kultivator tingkat bawah dan binatang iblis yang akan datang untuk makan. Kultivator tingkat tinggi hampir tidak pernah peduli dengan makanan. Namun, ia menyadari bahwa di alam jalan ilahi, situasinya sangat berbeda. Restoran cita rasa surgawi menerima banyak kultivator alam penolakan manusia dan alam transformasi ilahi serta binatang iblis dalam wujud manusia. Bahkan, hidangan oklo tampaknya sangat terkenal di kalangan mereka yang memiliki kultivasi tertinggi. Pada akhirnya, Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya mengapa demikian. Oklo tertawa setelah mendengar pertanyaan itu. Hahaha. Baiklah, tunggu sampai restoran tutup, dan aku akan menyiapkan salah satu masakanku untukmu. Karena tidak punya pilihan lain, Krune hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Oklo. Bagi Krune, hari itu berlalu begitu cepat. Benar saja, waktu terasa lebih cepat ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai. Akhirnya, restoran itu tutup. Oklo senang dengan penampilan Krune, jadi dia memilih beberapa kemasan berlabel kuning untuk membuat hidangan untuknya. Apakah kamu belum pernah makan makanan rohani sebelumnya? Krune menggelengkan kepalanya. Saya selalu menggunakan bahan-bahan yang umum. Oklo sudah memperkirakannya. Kemudian dia membungkuk sambil membawa hidangan yang telah disiapkannya. Yang ini namanya sup udang harcute emas, coba saja, dan kamu akan mengerti. Krune mengangguk dan dengan cepat menyiapkan sup itu. Dia hanya menggunakan bahan-bahan biasa sepanjang hari dan belum makan apapun. Jadi dia masih belum tahu seberapa baik efek makanan dari alam tinggi itu. Krune hanya membutuhkan 1 sendok untuk menyadari mengapa masakan Oklo begitu terkenal. Energi ilahi yang kuat mengalir dari perutnya ke inti wisepnya. Namun pada saat yang sama, energi itu terasa sangat lembut. Biasanya, Krune akan kesulitan menyerap begitu banyak energi ilahi sekaligus, terutama karena inti wisep dan fondasinya masih jauh dari tahap 1 transformasi. Seharusnya butuh waktu lama untuk memproses energi sebanyak itu. Namun, hal seperti itu sama sekali tidak terjadi. Tidak hanya itu, Krune merasa bahwa transformasi inti wisep dan fondasinya meningkat beberapa kali lipat saat ia menyerap energi tersebut. Mengagumkan. Kalau aku tidak salah, hal seperti itu mustahil dilakukan dengan batu ilahi, bukan? Oklo tersenyum sambil mengangguk. Koki makanan spiritual itu langka. Namun, mereka juga dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Itu karena kami dapat mengubah energi ilahi dalam masakan kami sehingga siapapun dapat menyerapnya dengan mudah. Sederhananya, seorang koki makanan spiritual sangat dihormati dimanapun ia berada. Sayangnya, ini adalah pekerjaan yang tidak disukai oleh sebagian besar kultivator dan binatang iblis. Itu karena sangat sulit untuk menjadi seorang koki makanan spiritual. Krune langsung mengangguk. Dia benar-benar mengerti alasannya. Jika saya tidak salah, kemampuan untuk mengubah energi ilahi dari bahan-bahan menjadi sesuatu seperti ini adalah masalah utamanya. Ini bukan hanya tentang pengendalian energi Anda, tetapi juga energi dari bahan-bahan tersebut. Belum lagi indera sang koki sendiri bahkan lebih penting. Selain itu, ketika saya melihat kepala koki Oklo memasak, saya perhatikan bahwa Anda juga selalu menggunakan hukum-hukum Anda, seolah-olah Anda seorang alkemis. Oklo mengangguk. Koki spiritual tidak jauh berbeda dengan alkemis. Namun, masing-masing pihak memiliki keunggulannya sendiri. Pil alkemis dapat disimpan untuk digunakan kapan saja. Makanan koki spiritual tidak bisa. Semakin lama Anda memakan makanan Anda, semakin banyak energinya yang akan terbuang. Makanan itu harus dikonsumsi saat itu juga. Namun, makanan koki spiritual tidak memiliki efek samping setelah dimakan. Belum lagi, dibandingkan dengan pil, makanan spiritual memiliki rasa. Bukankah jauh lebih baik mengonsumsi makanan spiritual daripada pil untuk kultivasi? Jika kita berbicara tentang manfaat, makanan spiritual tidak kalah dengan pil alkemis dalam hal apapun. Tentu saja, makanan spiritual sebagian besar digunakan untuk kultivasi. Sangat sedikit hidangan yang memiliki kegunaan lain selain itu. Dalam hal ini, pil penyembuhan, pil terobosan, pil terlarang, dan lain-lain, masih diperlukan dan sangat dicari. Itulah juga mengapa alkemis dan koki spiritual tidak pernah memiliki banyak masalah satu sama lain. Selain kultivasi, bidang kami sangat berbeda. Krune meminum supnya sementara Oklo berbicara. Ketika energi ilahi selesai diserap, Krune menyadari bahwa ia telah menghemat setidaknya 1 hari transformasi inti dan fondasi wisepnya. Ia sangat kagum dengan kekuatan makanan spiritual. Tepat setelah itu, matanya berbinar saat dia bertanya pada Oklo. Kepala koki, bagaimana saya bisa menjadi koki spiritual? Oklo tampaknya tidak terkejut dengan pertanyaan Krune. Sebagai seorang koki spiritual, setidaknya dia bisa membedakan siapa yang berbakat di bidang itu dan siapa yang tidak. Semua koki makanan spiritual sepakat tentang satu hal. Seseorang tidak bisa menjadi koki spiritual jika dia tidak mencintai memasak. Di mata Oklo, gairah Krune sama sekali tidak kalah dengan gairahnya sendiri. Jelas sekali kami memiliki cabang persekutuan koki spiritual di kota kami.
Anda bisa pergi ke sana dan mendaftar untuk menjadi anggota. Namun, persekutuan koki spiritual beroperasi berbeda dari persekutuan lainnya. Para koki jarang tinggal di sana untuk memasak apapun. Mereka semua adalah pengembara atau mengelola restoran mereka sendiri. Selain itu, jangan berharap ada yang mengajari Anda apapun. Seorang koki mungkin menggunakan hidangan orang lain untuk belajar, tetapi pada akhirnya mereka harus menciptakan hidangan mereka sendiri. Selain itu, kategorisasi level kami berbeda dari guild lain. Untuk profesi lain, setiap level dipisahkan oleh 9 bintang. Jadi Anda sering mendengar hal-hal seperti alkemis jalur 9 bintang atau pandai besi jalur 3 bintang, DEL. Namun, koki spiritual tidak memiliki sub-level seperti 9 bintang. Kami hanya memiliki level itu sendiri. Misalnya, saya adalah koki bintang semi-dewa. Jika saya naik satu level, saya akan langsung menjadi koki bintang dewa. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah pemisahan tingkatan seorang koki spiritual dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan memasak bahan-bahan yang mereka miliki? Oklo tersenyum dan mengangguk. Tepat sekali. Meskipun aku berada di alam pandangan ilahi, aku bisa memasak hidangan yang terbuat dari daging atau tumbuhan semi-dewa. Tentu saja, yang kumaksud adalah binatang iblis, manusia, atau tumbuhan yang telah mencapai tingkat semi-dewa. Aku hanya bisa dianggap sebagai koki bintang dewa setelah memasak hidangan yang menggunakan setidaknya satu bahan pada tingkat dewa. Agar dianggap berhasil, kau harus mampu mengubah setidaknya 90% energi bahan-bahan tersebut. Jika kurang dari itu, para kultivator atau binatang iblis yang memakannya nanti mungkin akan menderita efek samping karena energi mengamuk yang tersisa. Untuk membuktikan peringkat bintangmu, kamu hanya perlu memasak satu hidangan yang berhasil dengan bahan pada level tertentu di guild koki spiritual. Krune menganggapnya cukup sederhana. Tapi itu juga bagus. Bagus. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku selama bulan depan. Namun, Krune mengingat satu hal. Oh, benar. Katamu kita tidak boleh memiliki rasa jijik terhadap jenis makanan apapun. Tapi kenapa aku belum pernah melihat satu pun hidangan yang terbuat dari bahan-bahan manusia? Oklo mengangkat bahunya. Itu karena aku sendiri adalah manusia. Jadi, aku merasa tidak nyaman memasak rasku sendiri. Bahkan, biasanya iblis koki spiritual manapun juga tidak akan memasak ras mereka sendiri. Tentu saja, ini bukan aturan hidup. Jika suatu hari nanti aku harus melakukannya, aku akan memasak hidangan terbaik yang mungkin. Namun, Anda tidak akan menemukan banyak tempat yang menyajikan hidangan manusia. Itu karena hampir semua makhluk iblis menganggap rasanya mengerikan. Manusia terlalu kurus, dan tubuh mereka tidak mengumpulkan nutrisi sebanyak ras makhluk iblis lainnya. Sederhananya, tidak banyak gunanya memakan mereka. Krune mengangguk. Di alam fana, semua orang juga mengikuti logika yang sama. Jika manusia bisa membunuh binatang iblis untuk dagingnya, maka binatang iblis pun bisa. Namun, Krune jarang melihat restoran di sana yang menjualnya. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena memang tidak laku. Bahkan binatang iblis di sana pun tidak menyukainya. Baiklah, mau kamu masak atau tidak, aku tidak akan melarangmu. Krune menggelengkan kepalanya. Aku hanya penasaran. Lagi pula aku belum pernah memasak daging manusia sebelumnya. Istrinya adalah manusia, jadi dia tidak pernah memasak daging. Bahkan, Krune juga tidak memasak daging dari ras yang sama dengan teman-temannya. Krune terus menunjukkan performa yang sangat baik di dapur. Setiap hari, Oklo mengizinkannya makan satu atau dua hidangan Yellow Tech untuk membantu kultivasinya. Tidak ada yang salah dengan itu karena karyawan lain juga diizinkan melakukannya. Energi yang Krune dapatkan dari mereka sepenuhnya dimanfaatkan untuk transformasi Wisp Core dan Foundation-nya. Oklo juga mengatur kamar untuk Krune menginap di malam hari. Begitu saja, setengah bulan berlalu. Krune berada di kamarnya ketika inti Wisp dan fondasinya akhirnya mencapai tahap 1 alam transformasi. Tentu saja, seperti yang disebutkan sebelumnya, Krune akan tetap tertit di tahap 1 sampai dia mencapai puncak alam keilahian. Perubahan itu membuat Krune gembira. Hingga saat terakhir, Krune masih kesulitan mengendalikan dan menyerap energi ilahi. Namun, tepat saat mereka menyelesaikan transformasi, Krune merasa seperti ada semacam penghalang yang hancur. Energi ilahi mengalir masuk dan memenuhi fondasi alam semestanya seperti arus deras. Pada saat yang sama, Krune akhirnya berhenti menggunakan meridian ilahinya untuk menangkis energi ilahi di sekitarnya. Dia membiarkannya menyelimuti seluruh tubuhnya dan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Krune seharusnya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk melakukan itu, tetapi hidangan Oklo mempersingkat waktu tersebut menjadi setengahnya. Krune bisa merasakan tubuh dan fondasinya dipenuhi kekuatan. Sekarang, dia tidak akan lagi memiliki masalah dengan pertarungan panjang. Bahkan, berkat meridian ilahinya, dia pasti akan unggul dari yang lain dalam pertempuran yang menguras tenaga. Namun, Krune tidak peduli dengan semua itu saat ini. Akhirnya aku bisa mengendalikan elemen api dan hukum-hukumnya saat memasak. Hahaha. Ya, di alam jalan ilahi, tidak ada yang lebih penting bagi Krune selain memasak. Dia tak kuasa berharap pagi akan segera tiba. Namun, masih ada lebih dari 6 jam sebelum restoran Oklo buka kembali. Dengan demikian, Krune menenangkan diri dan mulai memeriksa perbedaan dengan kekuatan baru tersebut.
Lufile, apakah ada sesuatu yang perlu aku perhatikan sekarang? Lufile langsung menjawab setelah itu. Tidak juga. Sekarang setelah kau berada di alam jalan ilahi, kau tidak perlu lagi mengubah energi. Malahan, kultivasimu akan jauh lebih mudah. Energi ilahi beberapa kali lebih baik daripada variasi energi spiritual apapun, termasuk energi ilahi tingkat 1. Krune mengangguk dan mulai menggunakan energi ilahi untuk kultivasi langsung untuk pertama kalinya. Energi ilahi di sekitarnya, yang setidaknya 100 kali lebih tinggi daripada milik Little Arti, mulai memasuki jiwa ilahi dan fondasinya lagi. Krune mengolah lahan selama 1 jam. Setelah selesai, matanya berbinar. Luar biasa. Kecepatan kultivasiku meningkat setidaknya 10 kali lipat. Pantas saja anak-anak pun memiliki kultivasi setinggi ini. Aku penasaran seberapa cepatnya jika aku mendapatkan batu dewa. Tidak, lupakan batu dewa. Malah, seberapa cepatnya jika aku makan makanan oklo besok. Jika apa yang dia katakan benar, makanan spiritual jauh lebih baik daripada batu dewa. Namun, Lufile tampaknya tidak peduli. Kau bisa mencobanya besok. Untuk sekarang, fokuslah pada kultivasi dan hukum-hukummu. Jangan lupa bahwa kau membutuhkan setidaknya 1 hukum utama jika ingin memasuki alam pandangan ilahi. Krune mengangguk. Lufile sudah pernah mengatakan itu padanya sebelumnya. Apakah penting hukum mana yang harus saya gabungkan terlebih dahulu? Subhukum api saya sudah mencapai puncaknya. Saya hanya perlu menggabungkannya sekarang. Tidak juga. Alam pandangan ilahi hanya membutuhkan dukungan dari 1 hukum utama. Jika tidak, saya akan meminta Anda untuk menunggu hukum utama petir kesengsaraan ungu saya terlebih dahulu. Keune mengangguk lega. Dia sangat ingin menggabungkan hukum api utamanya karena dia juga bisa menggunakannya untuk memasak. Oklo menggunakannya di depannya saat membuat masakannya, yang membuat Krune cukup iri. Ngomong-ngomong, karena saya ingin menggabungkan subhukum api saya ke dalam hukum api utama, bagaimana caranya? Ini cukup sederhana dan rumit pada saat yang bersamaan. Semuanya bermuara pada pemahaman. Anda perlu menemukan titik temu di antara semua hukum cabang. Pada dasarnya, Anda perlu mampu menggunakan semuanya secara maksimal bersama-sama. Namun, seperti yang sudah Anda ketahui, setiap orang memahami hukum mereka dengan cara mereka sendiri. Begitu Anda menemukan titik temu ini, penggabungan akan terjadi secara otomatis. Dengan cara tertentu, menemukan titik temu ini sama dengan mencari pengakuan dari hukum api utama. Krune mengangguk. Dia memiliki fragmen surgawi yang dan fragmen surgawi elemen jiwa ilahi. Dia juga berada di alam jalan ilahi di alam tinggi, di mana energi ilahi setidaknya 100 kali lebih tinggi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, energi ilahi membuat pemahaman hukum jauh lebih mudah, terutama dalam kasus Krune. Terakhir, Krune memiliki teknik energi tak terhingga. Pertama, Krune kembali ke wujud wisepnya. Suhu di dalam ruangan Krune kemudian mulai meningkat saat elemen api dan hukum-hukum api berkumpul di sekitarnya. Tepat setelah itu, hukum-hukum api mulai menari-nari di sekitar Krune seolah-olah mereka bersemangat. Terkadang, mereka akan berkumpul bersama, menciptakan ledakan kecil di udara. Di lain waktu, api yang tenang akan muncul di sekitar Krune. Percikan api juga dapat terlihat sesekali. Semua efek tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memanfaatkan semua subhukum api di dalamnya. Lufile menatap Krune saat dia menggunakan petir kesengsaraan ungu untuk mencegah Krune menghancurkan ruangan itu. Lagi pula, menarik perhatian orang lain bukanlah ide yang bagus. Dinding ruangan itu juga dilapisi lapisan tipis petir kesengsaraan ungu, mencegah siapapun mengintip ke dalam dengan indera ilahi. Itulah mengapa Krune tidak takut menggunakan wujud aslinya. Waktu berlalu, dan peristiwa yang terjadi di sekitar Krune semakin banyak. Ledakan, kobaran api, percikan api, panas, dan lain-lain, muncul dari waktu ke waktu. Lufile memeriksa hukum api di setiap peristiwa tersebut dan merasa kagum. Krune mungkin memiliki semua keunggulan itu dalam pemahaman hukum api. Namun demikian, bakatnya sendiri jelas bertanggung jawab atas setidaknya setengah dari pencapaiannya. Beberapa jam kemudian, tubuh Krune yang kurus kering diselimuti kobaran api yang dahsyat. Ia tampak lebih seperti matahari mini. Lufile dapat merasakan bahwa Krune semakin mendekati titik temu yang ia bicarakan. Seharusnya sebentar lagi. 5 menit kemudian, matahari mini itu runtuh ke dalam. Tiba-tiba, ledakan. Sebuah ledakan yang lebih mirip supernova mini muncul. Namun, Lufile sudah memperkirakannya. Maka seluruh ruang di sekitar Krune diselimuti oleh busur tebal petir ungu. Ketika ledakan elemen api dan hukum menyentuh petir tersebut, mereka hancur hampir seketika. Tidak ada yang lolos dari medan petir ungu Lufile. Namun, pada akhirnya seseorang tetap menyadari sesuatu. Orang itu tak lain adalah Oklo, yang saat itu sedang berlatih kultivasi. Dia menyebarkan indera ilahinya ke arah tempat dia merasakan anomali tersebut, tetapi pada akhirnya, indera ilahinya tidak dapat melihat apapun. Namun, hal itu membuatnya semakin bingung. Itu karena Krune seharusnya berada di kamarnya, tetapi indera ilahinya mengatakan tidak ada siapapun di sana. Sudahlah, kurasa dia tidak akan lari dari pekerjaan itu setelah sekian lama. Akan kutanyakan padanya besok. Tubuh Krune yang menyerupai gumpalan pelangi tampak berubah menjadi merah menyala sesaat.
Namun, warnanya kembali ke warna pelangi standar dalam beberapa detik. Setelah itu, dia memegang pakaiannya dengan energi ilahi saat dia berubah kembali menjadi wujud manusianya di dalam pakaian tersebut. Fiuh. Ternyata lebih sulit dari yang kukira. Seandainya Lufile punya mulut, mulutnya pasti sudah berkedut saat ini. Lebih keras kepala. Kau hanya butuh 4 jam untuk menggabungkan semua sub-hukum api menjadi hukum utama api. Apa kau mencoba mempermalukan semua orang? Tentu saja, Lufile tidak mengatakan itu karena kesombongannya. Bagaimana? Bisakah kamu mengendalikannya dengan baik? Krune memunculkan bola api di tangannya. Bentuknya bukan seperti nyala api, melainkan benar-benar bola. Bentuknya hampir mirip dengan matahari mini miliknya beberapa waktu lalu. Di dalam bola itu, Krune dan Lufile dapat merasakan kehadiran semua hukum api, dan terutama, hukum api utama. Tidak ada ketidakstabilan sama sekali. Melihat itu, Krune mengangguk. Ya. Rasanya sangat nyaman menggunakan hukum api saya sekarang, tidak heran golem berlian begitu kuat dengan hukum utama bumi miliknya. Perbedaan kekuatan dan kendali saat Anda mempelajari seluruh hukum utama sangatlah besar. Krune berpikir sejenak sebelum melepaskan domain apinya. Tentu saja, ia membatasi jangkauannya hanya di dalam kamarnya saja. Setelah merasakan perbedaan mendasar yang ditimbulkan oleh hukum utama api, Krune memutuskan. Mulai sekarang, aku akan memisahkan sebagian dari pembelahan pikiranku untuk memahami 4 hukum elemen utama lainnya. Ini mungkin akan memperlambat pemahamanku tentang hukum petir kesengsaraan ungu. Namun, ini akan jauh lebih baik untuk kekuatanku secara keseluruhan. Lufile tidak keberatan. Tidak masalah, hukum petir kesengsaraan ungu Anda sudah sangat maju. Namun, sub-hukum terakhir, formasi petir, mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Anda untuk menyelesaikan pemahamannya sendiri. Dan itu karena Anda berada di alam tinggi. Jika Anda berada di alam fana, saya ragu Anda akan menyelesaikannya sebelum beberapa ratus tahun berlalu. Karena itu, lebih baik menyelesaikan pemahaman tentang elemen utama terlebih dahulu. Krune mengangguk. Dia juga berpikir hal yang sama. Krune kemudian menghabiskan sisa malamnya untuk berlatih dan membiasakan diri dengan hukum utama barunya. Namun, ketika tiba waktunya untuk membuka restoran, dia sudah berada di sana menunggu. Saatnya menguji kemampuan memasakku. Krune bertindak seolah-olah dia telah berubah hari itu. Bahkan Oklo bertanya-tanya apakah itu Krune yang sama yang dia kenal. Selama 15 hari pertama, kendali Krune atas elemen api dan energi ilahi relatif rendah. Satu-satunya alasan Oklo sangat menghargainya adalah hasratnya pada makanan, yang diyakini oleh semua koki spiritual sebagai poin terpenting. Tapi sekarang, seolah-olah dia berada di hadapan seorang jenius koki spiritual yang tak tertandingi. Begitu ya, dia sudah menguasai hukum api utama. Namun, peningkatannya terlalu drastis. Kita berdua bisa menggunakan hukum api utama, tetapi penguasaannya beberapa kali lebih baik daripada aku. Selain itu, bagaimana mungkin penguasaan energi ilahinya meningkat begitu pesat hanya dalam 1 hari? Itu pasti ada hubungannya dengan fakta bahwa dia pergi kemarin. Oklo berpikir apakah ia harus bertanya apa yang terjadi, tetapi ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Secara keseluruhan, itu adalah hal yang baik bagi Krune bahwa ia mencapai level tersebut begitu cepat. Yang terpenting adalah gairahnya sebagai koki tidak hilang. Malahan, Krune tampaknya semakin fokus pada pekerjaannya sekarang. Para koki lainnya juga memperhatikan perubahan Krune, yang membuat mereka terkejut. Terutama hukum api utama. Bahkan mereka pun bisa mengatakan bahwa kendali Krune atas hukum tersebut melebihi Oklo sendiri. Pada akhirnya, Oklo memutuskan untuk mengajari Krune tentang profesi koki spiritual. Krune, tentu saja, menerimanya dengan senang hati. Kunci untuk menundukkan energi liar bahan-bahan tersebut adalah dengan menyelaraskannya dengan hukum-hukummu. Kemudian kamu akan menggunakan hukum-hukummu untuk mengendalikan energi tersebut. Ini hampir sama seperti saat kamu menggunakan serangan elemen. Selama serangan, kamu akan menyelaraskan kekuatan elemen, kekuatan hukum, dan kekuatan energi ilahi semaksimal mungkin. Hal yang sama berlaku untuk koki spiritual. Hanya saja, alih-alih hanya menggunakan energi ilahimu, kamu juga akan menyelaraskan energi dalam hidangan tersebut. Oklo kemudian memperlihatkannya di depan Krune. Seiring waktu berlalu, Krune merasa kagum. Meskipun teorinya tampak sederhana, Krune dapat merasakan bahwa itu sama sekali tidak sesederhana itu. Restoran Heavenly Tastes memiliki beberapa koki, tetapi Oklo adalah satu-satunya koki spiritual. Pesanan untuk Oklo pun berdatangan, dan lebih banyak hidangan disiapkan. Krune kemudian mulai membantu Oklo sebisa mungkin. Tiba-tiba, mereka menerima pesanan untuk hidangan jalur bintang, yang cukup umum. Itu berarti dibutuhkan koki spiritual yang mampu menyelaraskan energi bahan-bahan pada tingkat alam jalur ilahi. Oklo kemudian menatap Krune sambil menunjuk pesanan tersebut. Silakan coba. Ini adalah resep sederhana Grilled Star Brook Ratu. Ini bisa menjadi titik awal yang baik untukmu. Mata Krune berbinar. Ia akhirnya bisa mencoba hidangan spiritual pertamanya. Dengan terampil ia menyiapkan bahan-bahan dan menyalakan api ilahinya. Tak lama kemudian, proses memasak dimulai. Bagian memasaknya hampir sama dengan yang dilakukan koki pada umumnya.
Namun, seorang koki spiritual tidak boleh membiarkan energi ilahi keluar saat mengubahnya agar dapat diserap oleh pelanggan. Awalnya, Krune agak rewel. Tidak seperti alam fana, semua daging dan tumbuhan dari alam jalan dewa kaya akan energi ilahi. Namun, Krune beradaptasi dengan perubahan seiring berjalannya proses memasak. Kita juga tidak boleh melupakan proses memasaknya sendiri. Perubahan energi harus selesai pada saat hidangan siap. Jika tidak, hidangan mungkin akan terlalu matang, dan itu bukan yang diinginkan pelanggan. Sayangnya, Krune gagal dalam percobaan pertamanya. Krune benci membuang makanan, jadi melihat hidangan yang tidak layak dimakan di depannya membuatnya sangat sedih. Di sisi lain, Oklo bahkan lebih terkejut dengan percobaan pertama Krune. Ia mampu menyelaraskan lebih dari 70% daging Brook Raktu pada percobaan pertamanya. Namun, ia dapat melihat bahwa Krune tampaknya tidak senang sama sekali. Tentu saja, ia sangat mengerti mengapa demikian. Sebagai koki spiritual, ia juga merasa sedih setiap kali hidangan terbuang sia-sia. Ini adalah sifat umum di antara semua koki spiritual. Malahan, ia senang melihat Krune murung karena kehilangan makanan. Hahaha. Jangan khawatir, jangan khawatir. Setiap koki spiritual benci membuang makanan, tapi tidak ada yang bisa dihindari. Jika Anda ingin mencegah pemborosan, pastikan Anda melakukannya dengan sepenuh hati. Semakin cepat Anda belajar, semakin sedikit makanan yang terbuang. Pesanan baru saja datang beberapa menit yang lalu, jadi Anda masih punya waktu untuk mencobanya lagi. Namun, Krune menggelengkan kepalanya. Tolong beri saya beberapa menit. Saya perlu merenungkan apa yang terjadi terlebih dahulu. Saya tidak ingin mencoba sebelum saya yakin bisa menunjukkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Oklo mengangguk. Baiklah. Brook Raktu panggang harus diantar paling lambat dalam 30 menit. Saya akan menunggu hingga 25 menit berlalu. Jika Anda belum selesai sampai saat itu, saya akan membuatnya sendiri. Krune tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia menutup matanya dan meninjau kembali seluruh proses dalam pikirannya. Hukum api, kendalinya atas energi ilahi miliknya dan yang ada di dalam daging, serta kendali elemen api itu sendiri. Krune menghabiskan 10 menit dalam percobaan pertamanya, lalu dia menggunakan sekitar 7 menit lagi untuk memikirkan kembali pendekatannya. Akhirnya, Krune membuka matanya sekali lagi. Baiklah, kurang lebih akan seperti ini. Krune dengan cepat menyiapkan bahan-bahan lain dan mulai memasak daging Brook Raktu. Oklo mengamatinya dengan saksama dan mengangguk begitu Krune mulai memasak. Setiap koki spiritual memiliki pendekatannya masing-masing. Itu karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang hukum, sehingga cara memasak mereka pun bervariasi. Namun, ia dapat mengatakan bahwa permulaan Krune beberapa kali lebih baik daripada yang pertama. Kupikir dia hanya bersemangat dan membutuhkan usaha besar untuk menjadi koki spiritual. Namun, sepertinya dia jenius di antara para jenius. Kontrolnya atas hukum utama api benar-benar luar biasa, aku sama sekali tidak bisa menandinginya. Sekitar 7 menit kemudian, Krune mematikan api ilahinya. Tak lama kemudian, aromanya menyebar di sekelilingnya dan Oklo, yang membuat keduanya mengangguk puas. Oklo segera memanggil pelayan, yang dengan cepat pergi untuk mengantarkan hidangan Krune. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu semalam yang membuatmu tiba-tiba meningkat pesat. Namun, apapun itu adalah hal yang baik. Kamu sekarang telah berhasil memasak bahan tingkat alam jalur ilahi, yang berarti kamu telah menjadi koki jalur bintang. Selamat. Krune tak kuasa menahan tawa. Ia juga merasa sangat puas dengan hasilnya. Untungnya, ia tidak membuang terlalu banyak makanan. Oklo kemudian melihat pesanan sebelum berkata, saya sudah lama menjadi satu-satunya koki spiritual di restoran saya, jadi saya rasa akan berguna untuk memiliki satu lagi sebagai perubahan. Selama sisa hari kerja Anda yang bebas, Anda akan bertanggung jawab atas hidangan jalur bintang, mengerti? Krune langsung mengangguk. Serahkan saja padaku, itu akan sangat bagus untuk pelatihanku sendiri. Oklo menepuk bahu Krune dan kembali bekerja. Beberapa menit yang dihabiskannya untuk mengamati Krune sudah cukup untuk membuat pesanan menumpuk. Sebagai koki spiritual yang berpengalaman, Oklo dapat memasak beberapa hidangan sekaligus. Tentu saja, selama hidangan tersebut tidak melebihi kemampuannya. Jika tidak, dia perlu fokus pada hidangan tersebut sepenuhnya. Krune berjalan ke depan daftar pesanan dan dengan cepat mengambil pesanan di level Star 4 untuk dirinya sendiri. Setiap hidangan berbeda, jadi Krune tidak kebal terhadap kegagalan. Sesekali, hidangan baru yang belum pernah ia coba buat sebelumnya akan gagal. Namun, Krune hanya akan berhenti sejenak untuk menganalisis selama beberapa menit, dan hidangan berikutnya akan berhasil. Begitu saja, hari itu berlalu begitu cepat. Oklo sebenarnya bisa menangani semua pesanan koki spiritual sendirian. Namun, dengan adanya pesanan jalur bintang yang diambil alih, segalanya menjadi jauh lebih mudah baginya. Pada akhirnya, Oklo membuat hidangan spesial untuk Krune setelah restoran tutup. Ini dia, hidangan dari koki bintang semi dewa. Selain itu, ini adalah spesialisasi saya saat ini, serigala petir berbumbu. Mata Krune berbinar setelah melihat itu. Ini salah satu bahan yang diberi label merah di dapur. Oklo mengangguk. Kau mendapatkannya dengan kerja kerasmu, jadi jangan ragu dan nikmatilah. Lihatlah betapa hebatnya kami, catur spiritual.
Potongan pertama dengan cepat mencapai perut Krune. Segera setelah itu, gelombang energi ilahi yang sangat kuat, beberapa kali lebih tinggi dari sup udang emas, muncul. Bahkan, hanya suapan pertama saja sudah cukup untuk menggantikan seluruh sup udang emas. Seperti yang diharapkan dari daging binatang setengah dewa, jumlah energinya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang bertanda kuning. Pada level Krune, sejumlah besar energi spiritual seperti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diubah dan diserap. Tetapi berkat harmonisasi dari koki spiritual, itu menjadi sangat mudah. Krune juga memiliki meridian ilahinya, yang membuat prosesnya menjadi lebih lancar. Krune bisa merasakan kultivasinya meroket dengan setiap bagiannya. Pada saat dia menyelesaikan setengah dari season Thunder Jackal. Ledakan. Tahap ke-8 alam jalan ilahi telah tercapai. Oklo tak kuasa menahan tawa. Selamat. Hahaha. Krune tersenyum dan dengan cepat menstabilkan energi di inti wisepnya. Setelah itu, dia melanjutkan makan. Dia tidak akan menyisakan sebutir pun. Bersambung.